Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, teman-teman, kenalin ya, meskipun ada yang teman-teman udah kenal, tapi aku kenalan lagi ya. Nama aku Tari. Aku yang kedepannya akan menemani teman-teman dan Bapak Marlon untuk membawakan acara beberapa waktu ke depan. Oke, teman-teman, meskipun acara malam hari ini diadakan di malam hari di Indonesia, tapi untuk Bapak Marlon dan Kayola itu di pagi hari, aku berharap sekali teman-teman tetap semangat dan fokus ya, karena materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita ini sangat penting sekali teman-teman buat kita ke depannya ketika kita dipercayakan sebagai pemimpin yang lebih besar lagi. Oke, sekali lagi aku juga mau ingatkan teman-teman untuk tetap on cam, karena biar kita kelihatan juga nih fokus apa enggaknya gitu. Tapi tanpa lupa ya teman-teman, agar acara kita ke depannya berjalan lebih baik lagi, maka kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum dilanjutkan acaranya, aku dan saya terkhusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marlon yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan studinya. Beliau sudah berkenan untuk mengisi acara kita di malam hari ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Format di sela-sela sibuk mengerjakan UAS, tapi teman-teman berkenan hadir juga di acara malam hari ini. Karena malam hari ini materinya sangat penting ya teman-teman, di mana materi ini sebagai bekal kita ke depan, jika kita dipercayakan sebagai pemimpin, agar menjadi pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan lebih baik lagi. Nah, aku ngerasa nih teman-teman pengurus Forma kayaknya udah kenal ya sama beliau ini, tapi buat teman-teman baru mungkin bertanya-tanya, siapa sih sosok Bapak Marlon gitu kan. Oke, mungkin biar kita tahu ya sebelum melanjutkan materi kan kita harus tahu dulu nih, siapa sih sosok pemateri kita. Nah, aku boleh minta tolong panitia untuk menampilkan video pengenalan beliau. Boleh minta tolong dibantu share screen ya, panitia. Oke, teman-teman, itulah sosok narasumber kita yang bernama Bapak Marlon. Nah, beliau ini sebenarnya nih, bagi yang belum tahu, beliau ini suami Kayola. Jadi kita kemarin-kemarin itu sebenarnya ngelobi Kayola buat ngelobi beliau untuk menyempatkan waktunya di mana beliau ini sangat sibuk di Amerika, teman-teman. Nah, beliau ini saat ini melanjutkan studinya di Wheaton College, di mana beliau ini mengambil jurusan
biblical exegesis. Mohon maaf kalau salah kata-katanya Bapak Marlon, ini lidah Jawanya nggak bisa bahasa Inggris. Mohon maaf sekali. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya siapa sih sosok narasumber keren kita di format malam hari ini? Nah, itulah yang beliau ini bernama Bapak Marlon. Jadi kalau teman-teman misalnya nih ada mau sharing lebih, boleh tuh lobby istrinya di lain waktu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman udah penasaran ya, apa sih materi yang mau disampaikan oleh beliau? Tapi nih teman-teman sebelum kita langsung masuk ke materi nih, aku berharap sekali teman-teman disiapkan ya telinganya, difokuskan benar-benar fokus, bawa kertas dan ballpoint. Ketika beliau menyampaikan materi yang penting, tolong banget dicatat. Karena ini tuh benar-benar bekal buat kita ke depan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, baik Bapak Maron, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Tari buat perkenalannya. Apakah saya bisa diizinkan untuk sharing sharing PowerPoint, dijadikan Boleh co-host? sekali, Bapak. Boleh. Minta tolong admin untuk di-hostkan Bapak Marlon agar bisa share screen ya, Kak Suci. Beliau di CO host. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya. Apakah teman-teman bisa melihat screen-nya? Aman, Pak. Sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang teman-teman berikan untuk saya menyampaikan materi, atau lebih tepatnya berbagi ya, karena eh, kepemimpinan pada dasarnya betul ada banyak hal-hal teoritis. Eh, Buku-buku yang teoritis juga berbicara mengenai kepemimpinan, tetapi kepemimpinan di sisi yang lain juga adalah sebuah art atau seni yang dibentuk atau yang terbentuk berdasarkan pengalaman. Saya tidak punya banyak pengalaman, tapi dalam hal organisasi, saya ingat sekali sejak tahun 2006 saya terlibat pelayanan mahasiswa, dan sejak hari itu sampai sekarang masih cukup aktif di pelayanan, di organisasi. Teman-teman, materi ini nanti, istri saya katanya bilang lebih cenderung interaktif. Jadi kalau rekan-rekan mau bertanya, teman-teman mau bertanya, teman-teman bertanya saja, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Kalau teman-teman masih melihat kok kayak loyor, di sini masih pagi, kemudian -2. Memang sudah mau jam 7, tetapi matahari nanti terbit jam 7, sekitar jam 7.30 biasanya di musim dingin. Jadi sangat dingin. Semoga kalian sehat-sehat. Bagi yang sedang menyusun karir, lagi nunggu tugas akhir hasilnya, semoga hasilnya berjalan dengan baik. Saya ingat beberapa hari yang lalu, saya, saya dan istri tidur sekitar jam 3 karena pastikan karirnya berjalan dengan baik. Jadi eh, cukup cukup pasti cukup repot ya. Nah, teman-teman, tema yang ingin saya bagikan ke teman-teman di kesempatan kali ini adalah the other sides of leadership, atau sisi lain dari kepemimpinan, yang jarang sekali kita dengar mengenai sisi lain kepemimpinan, tetapi sebenarnya hal itu yang paling dirasakan seorang pemimpin. Pemimpin dalam konteks ini tidak harus menjadi ketua, tetapi mereka yang memberikan pimpinan, baik memberikan pimpinan bagi diri sendiri, dalam keluarga, atau komunitas terkecil apapun, itu disebut pemimpin. Nah, teman-teman semua adalah pemimpin di dalam pengertian tertentu karena kalian membuat organisasi, menjalankan organisasi, memberikan perintah, dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang terlibat di dalam organisasi adalah seorang pemimpin. Ada banyak sekali definisi mengenai pemimpin, ada yang bilang pemimpin itu
berarti seseorang yang memberikan dampak dan lain sebagainya. Tapi secara sederhana, pemimpin adalah seseorang yang membuat keputusan. Bangun pagi, saya membuat keputusan mau ngapain ya. Kita belajar mulai memimpin dari diri kita sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi tema kita pagi hari ini di The Other Sides of Leadership atau sisi-sisi lain dari kepemimpinan. Nah, saya kasih subjudul The Beauty and the Ugly, keindahan dan kejelekan. Kalau orang Indonesia bilang jelek gitu ya. Jadi bisa diterjemahin keindahan dan keburukan atau kecantikan dan kejelekan. Nah, teman-teman, waktu saya dan istri belum sampai di Amerika, salah satu hal yang kita imajinasikan atau yang kita bayangkan adalah nanti kalau musim salju, kita berdua bisa lihat salju. Di Indonesia kan nggak ada salju ya. Jadi dari Indonesia, saya bilang ke istri nanti ya, kita tunggu winter, kita lihat saljunya keren nggak? Karena kan kalau di TV itu kelihatan bagus sekali ya. Jadi kita berdua akhirnya dengan penuh penasaran menunggu kapan salju datang, kapan winter datang. Akhirnya tiba suatu hari, teman-teman, salju yang kedua di Amerika. Dan saya dan istri, orang-orang pada di rumah, karena kedinginan, saya dan istri keluar untuk melihat dan merasakan langsung salju, pegang dengan tangan sendiri, dan lain sebagainya ya. Jadi kita jalan-jalan. Kemudian kita pergi ke belakang kantor pusat kampus saya. Ini kantor kampus saya itu kantor pusatnya. Kami pergi ke sana dan kami foto memang indah sekali. Salju turun itu indah sekali, pohon-pohon ada hijaunya, ada putihnya. Ya saljunya normal dan ini sangat keren sekali ya. Jadi makin semangat, makin menikmati dan lain sebagainya. Ini salju di hari kedua. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kalau nggak ada salju nggak terlalu keren-keren amat, tapi kok salju memperindah gitu loh lingkungan di sekitar. Dan yang ada di bayangan kita orang Indonesia kita akan berpikir bahwa ya betul memang salju itu keren. Ya memang betul salju itu keren. Tapi keindahan salju itu akan menjadi hal yang buruk atau menakutkan jika salju itu berlebihan, teman-teman. Teman-teman, kalau salju berlebihan itu mobil bisa tertumpuk dengan salju, tidak bisa keluar, mesin bahan bakar itu bisa beku. Selain itu jalan bisa sangat licin karena jalan penuh dengan es. Dan teman-teman tahu kalau es, itu rem mobil tidak berjalan dengan baik. Jadi semakin tinggi tingkat turunnya salju, itu justru semakin berbahaya sebenarnya. Kadang-kadang atap rumah bisa bolong karena dia sudah menampung banyak sekali salju di atas. Ada orang yang terjebak di dalam mobil karena jalan tidak bisa dilewati lagi karena salju sudah menumpuk dan bahkan banyak yang mati terkurung di dalam mobil. Yang ingin saya sampaikan adalah iya ya salju di satu sisi bisa menggambarkan keindahan. Tapi di sisi yang lain juga bisa membawa ketakutan, bahkan ada yang membawa kematian kalau orang terkurung dalam salju. Nah, teman-teman, saya punya pertanyaan ke teman-teman mengenai keindahan dan keburukan atau kecantikan dan keburukan. Menurut teman-teman dari dua bunga ini, yang mana yang paling indah? Teman-teman yang paling indah, teman-teman bisa ngomong. Jadi ini kan interaktif. Teman-teman pilih mana? Yang satu coklat, layu, atau yang satu seger dan ada di air. Teman-teman pilih yang mana? Seger Yang yang ada di air. Yang air kiri, yang ada. Yang pink. Yang lain lagi yang ada. seger. Yang seger, Bapak, yang masih di air. Nah, rata-rata kita pasti common sense-nya kita teman-teman. Ya, meskipun teman-teman lain tidak memberikan pendapat, tapi kita punya common sense bahwa yang keren itu pasti yang sebelah teratai itu. Itu bunga teratai. Karena kenapa? Masih seger, dia hidup di air. Ada daun hijau di sana. Tapi yang coklat itu bunga mawar loh. Ya, gitu. Itu bunga mawar. Meski demikian, betul itu bunga mawar, tapi itu bunga mawar yang sudah mati. Ya, tidak ada lagi kehidupan gitu. Jadi kemudian secara tidak langsung kita akan mengatakan begini, iya ya, ternyata kenapa kita mengatakan yang paling indah yang kiri? Karena yang kiri itu ada kehidupan. Yang kiri itu masih terus berkembang.
Yang kiri itu membawa keindahan, tetapi yang kanan meskipun dia adalah bunga mawar, tapi dia mawar yang kering, sudah tidak ada kehidupan di sana, sudah layu, tinggal dibuang dan diinjak orang habis. Jadi kita punya common sense yang sama bahwa yang indah itu tuh yang sebelah kiri, yang teratai karena masih hidup, masih berwarna dan lain sebagainya. Mawar itu betul bunga yang baik. Ini mungkin mawar warna hitam, ini mungkin mawar warna merah atau mawar warna putih. Tetapi karena dia sudah hancur, sudah mau eh, apa sih kalau bahasa biologinya saya sudah lupa. Itu kita sudah melihat tidak ada kehidupan lagi di sana ya, sudah kering, tidak bernilai lagi gitu. Jadi ternyata sampai di sini kita menyimpulkan bahwa keindahan itu ternyata ciri-cirinya atau elemennya salah satunya adalah kehidupan gitu ya. Adanya kehidupan, adanya pertumbuhan dan lain sebagainya. Saya punya lagi gambar yang lain. Teman-teman pilih mana? Satu ladang yang tandus mungkin bekas perang atau bekas terbakar, atau satu ladang yang atau satu tempat di mana ada pohon yang masih hidup, ada telaga di sampingnya yang masih hijau, ada jalan yang indah. Teman-teman pilih yang mana yang paling indah? Yang kiri, Pak, karena pemandangannya bagus, sejuk, bisa merefresh mata. Kalau selain selain Lestari dan selain Rahmat ada yang lain? Mungkin ada yang suka gersang, panas gitu ya. Yang kiri bagus. Eh, Common sense kita akan mengatakan bahwa kayaknya yang paling bagus itu yang masih ada pohon hijaunya, ada airnya, ada jalannya. Sementara yang satu itu tandus. Kita ketika melihat tandus itu identik dengan wah sudah kering kerontang, tidak ada kehidupan, tidak ada air di sana. Kalau saya hidup di sana saya akan kepanasan, susah cari makan dan lain sebagainya. Tapi kalau di kiri kita akan pilih kok ini lebih keren ya, karena ada pohon yang masih hijau-hijau, ada air juga ya. Mungkin di air itu ada ikan dan lain sebagainya. Ada jembatan yang dibuat orang supaya orang bisa menikmati ketika yang datang-datang ke situ menikmati indahnya alam di situ, sejuknya udara di situ dan lain sebagainya. Jadi teman-teman akan memilih yang mana? Teman-teman akan memilih yang biasanya yang masih hijau-hijau, masih ada kehidupan. Jadi sekali lagi kita akan melihat di sini rekan-rekan ketika kita berbicara mengenai keindahan. Kita akan melihat bahwa keindahan itu identik dengan kehidupan sekali lagi. Jadi ternyata keindahan atau beauty itu tidak subjektif, subjektif banget ya. Selama ini kan kita kan bilang beauty is in the eyes of the observer. Beauty ada di dalam keindahan seorang pengamat. Keindahan ada di mata seorang penikmat. Tapi betul, tapi bahkan seorang penikmat pun memiliki standar yang umum. Yang dimana standar itu ada di setiap orang. Jadi tidak subjektif, subjektif banget nih ternyata keindahan. Keindahan ada elemen-elemen yang penting. Ada kehidupan di sana. Begitu ya. Ada pergerakan di sana. Ada keberlanjutan di sana. Saya tidak sedang kampanye Jokowi ya. Kalau teman-teman mau pilih perubahan boleh. Ya. Tadi saya mention mengenai keberlanjutan. Keberlanjutan yang saya maksud terkait erat dengan kehidupan. Saya punya gambar yang lain lagi, tapi saya lebih pengen ini cowok-cowok yang bersuara ya. Atau masih cewek-cewek? Coba cowok-cowok kayaknya. Oh belum, ini gambar yang ketiga masih belum berjenis kelamin. Teman-teman pilih bangunan mana yang indah nih? Bangunan yang mirip ikan sana, itu salah satu bangunan yang ada di India. Atau teman-teman pilih bangunan yang ada di kiri, itu Hotel Marina Bay yang ada di Singapura. Teman-teman pilih yang mana? Ikan. Yang Marina. kanan, lucu. Pilih yang ikan ya. Yang kiri Kiri, ngeri. Pak, Bapak. estetik. Ya, ya, pilih yang ikan. Kiri. Benar-benar. Pemilihan ikan ini baik karena memang keindahan ada di mata pengamat. Tetapi kalau kita akan bandingkan dengan kanan, saya pikir dari sebagian besar orang yang ada di sini, mungkin 70% akan memilih Marina Bay lebih indah gitu ya. Karena kenapa? Pencahayaannya tepat, bangunannya simetri, kemudian tidak
tidak kelihatan kayak taman kanak-kanak gitu ya. Kalau teman-teman akan lihat yang sebelah kanan ini bangunan yang ada di India dan dalam dalam salah satu situs. Ini menjadi salah satu bangunan yang terburuk yang ada di dunia. Jadi eh, teman-teman yang memilih bahwa yang kanan itu yang paling bagus, teman-teman Di sedang bertentangan dengan common sense bahwa yang kanan ini salah satu bangunan yang terburuk. Tidak simetri misalnya, tidak teratur, tidak pas. Itu mau dibilang ikan cakalang bukan, mau dibilang ikan tenggiri bukan. Ini ikan-ikanan gitu ya. Tidak ada identitas yang jelas dari ikan ini ikan jenis apa. Nah, saya punya gambar yang lain lagi. Saya mau tanya ke cewek-cewek yang paling ganteng yang mana nih? Tentu tiada kiri dong, banding. Pak. Yang kiri. Kiri, Oh, kiri. Liho. Paling terdepan yang kiri. Saya saya tuh kalau bahas mengenai cowok-cowok, kalau kasih cowok-cowok Korea, pasti teman-teman orang Indonesia akan langsung ke sana. Teman-teman akan pilih mana nih? Yakin pilih Lee Min Ho? Yang kanan. Sebagian besar akan pilih Lee Min Ho ya. Tapi sekarang kita imajinasikan bahwa siapa yang paling beauty di antara mereka berdua yang paling indah. Teman-teman akan memilih Lee Min Ho. Tapi kemudian setelah kita pelajari latar belakang Lee Min Ho, misalnya ya ini misalnya. Lee Min Ho itu pernah menikah 20 kali, selingkuh 15 kali. Dia pernah keluar penjara 20 kali karena dia berjudi dan narkoba. Dia kasar memperlakukan istrinya sudah sekitar 10 kali bercerai karena dia memukul-mukul istrinya. Sementara yang satunya, dia adalah pria yang baik, yang bijaksana, dapat diandalkan, bertanggung jawab. Teman-teman akan pilih yang mana? Yang kanan. Yang kanan tapi tampangnya yang kiri, Pak. Yang kanan lebih manis, Pak. Teman-teman, untuk menjadikan suami, teman-teman akan pilih Lee Min Ho atau yang satunya. Kita akan memilih Yang pribadi yang kanan. Kanan, yang kanan. kenapa? Kanan. Kita tahu bahwa keindahan itu tidak hanya mengenai kegantengan atau kecantikannya. Keindahan itu ternyata ada elemen yang lain. Apa elemen yang lain dari keindahan? Moralitas. Teman-teman akan melihat, oh ini orang nih kok ganteng sekali. Tapi ketika kita melihat dia ganteng, latar belakang moralnya itu menakutkan sekali. Itu berarti keindahan itu ada unsur moralitas, teman. Begitu ya. Dan lain sebagainya. Saya punya gambar buat cowok-cowok. Saya pengen lihat selera-selera yang bagus nih. Rahmat ini punya selera yang bagus nggak? Atau teman-teman yang lain punya selera yang bagus. Teman-teman cowok kan pilih yang mana nih? Yang kanan, Pak. Yang warna pink. Warna pink ya. Backgroundnya. Yang Dede Syarif, Dede mau pilih yang mana nih, bro? Ada Haryadi, ada Dede. Nah, teman-teman, bahkan mungkin Dede tidak ada di situ. Mungkin Dede kalau dia ada, dia akan memilih yang warna merah. Begitu ya, karena memang yang merah lebih kelihatan menyilaukan ya. Tetapi setelah kita pelajari latar belakangnya, yang merah ini ternyata punya 7 anak. Dia umurnya 80, tapi ternyata dia oplas. Atau di alias dia operasi plastik. Ini bukan sebenarnya ya, saya sedang mencoba mengimajinasikan latar belakangnya. Jadi dia oplas, umur 80-an, yang sebenarnya dia sudah pada keriput, tetapi dia oplas. Kemudian dia sudah punya anak sekitar 10 anak. Dia sudah menikah dengan suami yang ke-20. Suami yang lain dia cerai karena dia selingkuh. Kamu masih mau sama dia, Rahmat? No. Kita akan berpindah, nggak apa-apa deh. Kita akan berpindah ke yang lain karena kita tahu sekali lagi beauty atau keindahan itu tidak hanya sesuai apa yang enak dipandang saja, begitu ya. Tetapi apa yang memberikan kenyamanan, apa yang secara moral dapat dibenarkan. Jadi teman-teman sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa ternyata betul kita punya common sense yang sama bahwa
Keindahan itu betul. Itu yang pertama kita melihat ada keteraturan ya, ada kehidupan di sana, ada pertumbuhan di sana. Tapi ternyata bukan cuma sekedar hal-hal yang indah seperti itu saja, atau bukan cuma elemen-elemen itu saja yang menentukan keindahan, tetapi termasuk moralitas menentukan keindahan. Karena itu saya menyimpulkan demikian, teman-teman. Semoga ini bisa menolong menolong kita juga untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan beauty atau keindahan, apa yang dimaksud dengan ugliness atau kejelekan dan keburukan. Beauty atau keindahan itu misalnya ada order, sebuah keteraturan, sesuatu yang teratur, organisasi yang teratur, bangunan yang teratur, pencahayaan yang teratur, kehidupan yang teratur. Itu beauty, itu indah pada dirinya sendiri. Jadi elemen-elemen yang ada di beauty. Atau simetri. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita misalnya punya bangunan yang tidak simetri, betapa buruknya, atau muka bentuk wajah kita yang tidak simetri, satu jauh sekali ke bawah, itu tidak ada keindahan. Orang-orang akan bilang begitu. Atau misalnya kita ngambil foto tetapi miring gitu loh. Kok miring sih? Boleh nggak ambil lagi? Kenapa? Karena nggak rata, tidak simetri. Begitu ya. Jadi ternyata simetri itu adalah elemen dari keindahan. Yang lain adalah kehidupan. Kita akan mengatakan, iya ya, bunga yang layu, bunga yang mati, hutan yang tandus itu itu mensimbolisasikan tidak adanya kehidupan. Sementara teman-teman, kita tahu bahwa sesuatu hanya bisa terlihat indah apabila ada kehidupan. Tidak layu, tidak gersang, tidak usang, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi keindahan itu ada elemen life juga, ada elemen kehidupan. Elemen yang lain adalah health atau kesehatan. Teman-teman tidak mau bunga yang sudah mati karena bunga yang sudah mati tidak ada kehidupan. Atau bunga yang sakit-sakitan, banyak banyak eh, banyak ulat yang sudah makan, yang sudah rusak ininya ya, bunga-bunganya, daun-daunnya sudah rusak, pertumbuhannya tidak sehat, itu tidak ada lagi keindahan. Itu tidak lagi indah. Dia disebut indah jika dia sehat. Petani-petani kalau mau tanam padi, mereka pakai pupuk ini dan segala macam untuk menjaga kesehatan. Karena mereka tahu kalau padinya sehat, buahnya bagus, rasanya enak dan lain sebagainya. Jadi keindahan itu elemen yang ada di situ adalah kesehatan gitu. Orang, saya ingat dulu waktu saya baru menikah dengan istri saya jarang sekali tidur malam. Biasanya saya tidur 2-3 jam atau saya tidur subuh, dari malam saya belajar, baca atau nyatat apa gitu ya. Nanti tidur jam 7 jam 8 pagi dan bangun siang-siang. Dan muka saya tuh nggak segar, mata saya tuh di sini tuh kayak mata panda. Jadi kayak pucat, mata hitam dan lain sebagainya. Tuh istri saya bilang, sayang kamu meskipun kelihatan gini-gini ya, kamu tuh tidak segar, tidak kelihatan sehat. Begitu. Betul ya, orang tuh kalau pucat tidak kelihatan indah kan ya. Berarti kita lihat, oh ada something wrong gitu. Begitu ya. Kalau kita akan lihat anjing yang ada penyakit, kita akan bilang kok nggak enak sih dipandang karena banyak eh, penyakit kulit yang bikin bulunya rontok. Tapi kalau bulunya ada kok itu kelihatan sehat dan indah, gitu ya. Atau kita akan lihat kelinci dan lain sebagainya. Kelinci yang bagus, yang punya bulu yang dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang apa adanya. Jadi salah satu elemen yang lain dari beauty adalah health atau kesehatan. Elemen yang lain dari keindahan adalah joy. Joy, teman-teman tahu apa itu joy? Joy itu sukacita. Ini sisi yang lain dari keindahan yang jarang sekali kita lihat. Teman-teman, ketika melihat sesuatu yang indah, hati kita itu berbunga-bunga sebenarnya. Kita melihat sesuatu yang indah, oh iya ya, ini mendatangkan sukacita, mendatangkan rasa kagum, joy. Tapi kalau kita melihat hal yang tidak indah, justru emosi yang lain yang akan muncul ya. Kok jelek sih? Kok menakutkan sih? Kok menyeramkan? Kira-kira begitu ya. Keindahan juga ada terkait erat dengan elemen yang namanya balance atau keseimbangan. Teman-teman, saya kasih contoh ya. Kita akan melihat misalnya, oh iya, kalau di gambar yang tadi ada pohonnya, ada jembatannya, ada airnya.
itu tidak akan menjadi indah kalau ternyata kita melihat itu air semua dan kita berdiri di tengah air. Jadinya menakutkan ya. Kok rasanya mau tenggelam karena kita dikelilingi dengan air. Tidak balance. Akan balance itu kalau ada air, di situ ada ikan, di situ ada pohon yang hijau dan lain sebagainya. Atau misalnya tadi kita lihat air, tapi airnya itu jadi kayak air tsunami yang menakutkan. No, 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 tidak indah lagi karena sudah berlebihan airnya, sudah terlalu besar dan menakutkan. Jadi keindahan itu menuntut elemen yang lain, elemen yang namanya balance, keseimbangan. Begitu ya. Teman-teman bayangkan kalau bangunan yang sangat besar, kepalanya gede, terus fondasinya kecil banget, itu tidak lagi balance, itu menakutkan. Mungkin akan sangat sedikit orang yang masuk ke bangunan itu meskipun dia kelihatan cantik di luar, tapi bangunannya fondasinya kurus sekali, terus badannya gede. Itu gempa dengan kekuatan yang kecil sekalipun, itu bisa merobohkan bangunan itu. Akhirnya bangunan itu tidak menjadi indah lagi, justru menjadi menakutkan. Yang terakhir adalah moral. Tadi kita sudah melihat bahwa ternyata teman-teman bisa berpindah meskipun satu kelihatan, oh ini kok lebih keren, lebih cantik. Tapi setelah tahu moralnya, berpindah. Nah, ini menakutkan jadinya. Sudah menikah sekian kali, itu oplas, itu punya anak 20, sudah membunuh sekian kali, dan sama juga dengan teman-teman perempuan yang lain. Teman-teman bilang, "Nggak, saya nggak jadi pilih Lee Min Ho deh, saya pilih yang lain." Karena kenapa? Lee Min Ho penjudi, dia kasar, sudah KDRT, dan istri yang ke-9 itu ceraikan dia karena matanya satu sudah juling, dipukul, hidungnya tinggal setengah, dan lain sebagainya. Akhirnya pilihan kita berpindah karena kenapa? Nah, keindahan itu bukan soal kegantengan, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita melihat keindahan dari permukaan saja, kita sedang menipu diri sendiri atau sedang mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan keindahan. Jadi keindahan itu tidak hanya sekedar apa yang cantik dan ganteng saja. Jadi kalau teman-teman melihat sekali lagi di sini kita akan menemukan bahwa beauty atau keindahan ada elemen-elemen mutlak yang harus ada di sana. Order, keteraturan, simetri, ada kehidupan, ada kesehatan, ada joy, ada balance, ada hidup yang seimbang, ada moralitas di sana. Sementara ugliness, teman-teman, itu ada disorder. Kejelekan itu ada ketidakteraturan. Teman-teman suka hidup di hidup yang tidak teratur? No, kita tidak mau. Tidak ada keindahan di sana. Itu jelek sekali. Teman-teman suka dengan sebuah organisasi yang tidak teratur, kacau, balau, berantakan, tidak mau. Karena kenapa itu tidak indah. Dan lain sebagainya. Teman-teman senang nggak mau berlayar, tapi di tengah laut yang bergelora karena tsunami yang sedang tajam. No, kita tidak mau ke sana. Tidak teratur, bahkan di sana mengancam kehidupan. Karena ada disorder, ketidakaturan. Ada asimetri kalau di ugliness. Ketidaksimetrian gitu ya. Foto yang tidak simetri tidak bagus, pemandangan yang tidak simetri tidak bagus, bangunan yang tidak simetri tidak bagus. Itu elemen dari keindahan. Atau kematian. Setiap kita berbicara kematian, ini hal yang sangat menyakitkan hati, bukan? No, 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 kita akan bilang tidak. Sorry Pak Marlon, kematian itu bukan keindahan. Itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan, dan lain sebagainya. Kemudian, ugliness atau keburukan itu penyakit. Jadi kalau teman-teman lihat anjing yang penyakitan, orang yang penyakitan, kita akan bilang, kok ini jelek sih? Ini sesuatu yang tidak patut. Seharusnya dia sehat, seharusnya dia sembuh, dan lain sebagainya. Nah, kalau beauty mendatangkan sukacita, mendatangkan rasa kagum. Tapi kalau keburukan mendatangkan fear, atau menciptakan fear, ketakutan. Teman-teman takut enggak kalau pergi ke suatu hutan yang tandus tengah malam? Waduh, siapa yang berani ke sana? Udah hutan tandus, tengah malam, tidak ada orang, tidak ada makanan. Itu menciptakan ketakutan. Atau kita pergi ke satu bangunan yang fondasinya sangat kecil sekali, dengan badannya gede sekali, kita takut karena kenapa? Belum naik, takut roboh bangunannya. Atau kita menikah dengan seseorang yang kita tahu punya latar belakang moral yang buruk, sudah 10 kali membunuh, 15 kali cerai, penjudi, peminum. Kita nggak mau menikah. Karena kenapa? Nggak jadi deh Pak Maron. Itu menakutkan dengan orang ini. Atau misalnya elemen yang lain adalah imbalance, ketidakseimbangan. Teman-teman tahu ya, segala satu yang tidak seimbang itu tidak enak ya. Saya dan istri saya pernah satu kali ajak keluarga di Malang. Saya dan istri ini sudah mau berangkat ke Amrik. Kami tuh pengen perpisahan dengan keluarga dan kami, ayo kita cari makan di luar sama-sama.
Kalau saya tidak salah, istri saya nanti bisa koreksi. Tempat makannya Kaizen. Tempat makan yang saya dan istri sudah idam-idamkan untuk makan bersama keluarga. Jadi kita bawa keluarga. Pertama kali saya ke situ, saya rasa kok dagingnya enak sekali. Saya makan sampai bodoh, teman. Memang saya sengaja memang untuk makan. Saya makan banyak sekali ya, saya makan sangat banyak. Dan kemudian sampai di rumah, ini Malang ini kan cukup dingin. Sampai di rumah saya susah duduk, susah berjalan, susah tidur. Perut saya kenyang sekali. Karena kenapa? Makannya itu berlebihan. Tidak seimbang gitu loh. Perutmu yang hanya segini kamu makan jadinya begini, jadinya terlalu terlalu berlebihan. Ada satu kalimat bijaksana mengenai makan. Dibilang begini, makanlah sebelum kamu lapar, berhentilah sebelum kamu kenyang. Artinya makan yang cukup, makan yang seimbang. Dan yang terakhir adalah immoral. Teman-teman, keburukan itu selalu identik dengan hal yang tidak moral, tidak bermoral ya. Kejelekan itu selalu terkait dengan hal yang tidak bermoral. Saya kasih contoh. Kita akan mengatakan bahwa eh, yang satu ini cantik, tapi kok tidak bermoral, keindahannya langsung menurun drastis nilainya. Saya berpindah deh karena kenapa? Ternyata moral mendefinisikan keindahan. Seorang pemimpin akan disebut baik, berintegritas apabila punya moral yang baik. Kalau dia punya moral yang tidak baik, ya runtuhlah identitas dia. Jadi sekali lagi teman-teman, kita akan menemukan di sini di dalam keburukan atau ugliness itu ada disorder di sana, ada asimetri, ketidaksimetrian, ada kematian, ada penyakit, ketakutan, ketidakseimbangan dan immoral. Ini hal-hal yang atau elemen-elemen yang melekat pada ugliness. Sementara itu berbeda dengan hal-hal yang melekat pada keindahan. Teman-teman akan mengatakan, Pak Marlon, kok kenapa bahas keindahan? Kita kan mau bahas leadership, gitu ya. Kenapa? Teman-teman nanti kita akan temukan di satu slide kemudian. Saya ingin mengatakan ke teman-teman dulu hal yang sangat penting sebelum kita berpindah kepada kepemimpinan. Saya ingin mengatakan bahwa keindahan atau beauty itu adalah perpaduan dari berbagai hal yang baik. Jadi keindahan itu bukan hanya sekedar face, tidak. Bukan hanya sekedar warna, tidak. Tapi dia perpaduan dari hal-hal yang baik. Dan keindahan, karena dia adalah perpaduan dari hal-hal yang baik, maka keindahan pada dirinya sendiri adalah kebaikan. Nah, teman-teman, sekarang saya akan masuk ke kepemimpinan. Hanya cepat sekali ini, nanti kita akan discuss. Sisi lain dari kepemimpinan adalah menciptakan keindahan. Keindahan diri dan keindahan dunia. Dengan kata lain, kepemimpinan sebagai sebuah jalan menuju keindahan. Saya ingin jelasin begini, teman-teman. Kenapa saya mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kepemimpinan menciptakan keindahan, keindahan diri kita dan keindahan dunia di mana kita tinggal? Atau kenapa saya mengatakan kepemimpinan sebagai sebuah jalan menuju keindahan? Karena kepemimpinan, teman-teman, itu membentuk kita menjadi pribadi yang indah. Sekali lagi ya, kepemimpinan itu membentuk kita menjadi pribadi yang indah. Nah, sekarang kita akan masuk pada hal yang ini, teman-teman ingat baik-baik hal ini. Kenapa saya ingat ya, kita sudah punya konsep kepemimpinan. Tadi saya bilang kepemimpinan itu menciptakan keindahan, keindahan diri kita, dan keindahan kehidupan di sekitar kita. Teman-teman ingat barometer ini atau elemen-elemen ini, karena elemen-elemen ini akan kita kembali dalam pembahasan mengenai kepemimpinan. Beauty itu order, symmetry, life, health, joy, balance, dan moral. Sementara ugliness, disorder, asymmetry, death, disease, fear, imbalance, and immoral. Nah, teman-teman, kepemimpinan sebagai keindahan, karena kenapa? Kepemimpinan membawa keteraturan. Ingat poin pertama tadi ya, order. Tadi kan saya bilang order itu adalah elemen yang pertama dari keindahan. Dan teman-teman tahu mengenai leadership. Leadership itu membawa mengenai order. Di dalam kepemimpinan teman-teman sedang mengatur sesuatu yang tidak teratur menjadi teratur. Sesuatu yang tidak tertata menjadi tertata. Sehingga teman-teman akan melihat, oh iya enak ya.
Kita mengatur sesuatu yang tidak teratur menjadi tertata, sesuatu yang tidak tertata menjadi tertata. Dulu saya orang yang sangat tidak teratur, berpenampilan serampangan dan lain sebagainya. Tapi ketika saya terlibat dalam sebuah organisasi leadership, saya mengerti bahwa betapa pentingnya busana yang rapi, tutur yang terpuji, betapa pentingnya organisasi yang bersih, keuangan yang teratur, dan lain sebagainya. Kita sadar enggak? Oh iya ya, secara personal, diri kita ini dibentuk menjadi pribadi yang lebih teratur, begitu ya, lebih tertata, tapi tapi kemudian di sisi yang lain kita tuh menjadikan sesuatu di sekitar kita dari tidak teratur menjadi teratur. Nah, hal ini teman-teman ini terjadi secara sengaja di sisi yang lain. Tetapi di sisi yang lain kita tidak sadar bahwa kita juga sedang terbentuk gitu. Begitu ya. Waktu istri saya dipilih menjadi eh, eh, ketua apa namanya? Formera dulu, Formap ya. Waktu teman-teman istri saya terpilih jadi Formap, dia ngomong ke saya, sayang, aku ini kepilih jadi ketua Formap. Saya bilang, "Ah, ambil." Tapi saya belum menjelaskan bahwa ada suka duka dan lain sebagainya yang nanti akan kamu alami. Dalam dinamika kepemimpinan ada banyak sekali hal yang akan susah di sana. Tapi saya tahu bahwa di balik kepemimpinan itu tuh ada banyak sekali hal-hal elemen keindahan yang nanti akan dialami istri saya dan kemudian akan membentuk dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya bilang ambil saja. Dia bilang tapi kan susah. Lah, pasti susah. Tapi saya bilang nanti kamu akan melihat kok. Ada hal-hal yang baik akan dialami. Nah, teman-teman, saya ini produk dari organisasi. Saya terlibat di organisasi semenjak tahun 2006. Saya dari organisasi kecil, jadi ketua di beberapa kegiatan, dari beberapa organisasi. Kemudian saya jadi banyak sekali. Yang terakhir saya menjadi direktur di salah satu sekolah. Dan saya ini produk dari organisasi. Dan saya melihat bahwa diri saya semakin ke sini, kalau ada melihat hal yang tidak teratur, kok saya tuh nggak nyaman gitu loh. Beda ya, karena kenapa? Kita terbiasa sudah mulai teratur. Teman-teman tahu nggak, ini sebenarnya hal yang sangat indah dan kesempatan yang sangat baik. Kalau teman-teman ada di kepemimpinan, kita itu tuh akan mulai mampu mengatur diri sendiri. Dan kita akan melihat, kok saya jadi berbeda? Begitu ya. Kok saya jadi mampu mengatur? Saya menjadi pribadi yang teratur dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman akan bilang, tapi kan belum tentu Pak Maron. Nanti elemen-elemen yang lain akan menjawab. Karena kenapa? Keindahan bukan cuma soal keteraturan saja. Tapi saya akan mengatakan bahwa keteraturan adalah bagian dari keindahan. Nah, kita akan masuk di bagian yang kedua. Kepemimpinan sebagai keindahan, yakni kepemimpinan itu menciptakan kehidupan. Teman-teman mungkin akan bingung, kehidupan yang seperti apa sih Pak Marlon? Kan seharusnya organisasi kepemimpinan ya kepemimpinan saja. Tapi teman-teman tahu apa kata dasar dari organisasi? Tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan organisasi? Kata dasar organisasi itu dekat organisme. Teman-teman punya buku di administrasi, saya ingat semester 1 atau semester 2, istri saya itu punya buku mengenai organisasi atau apa. Dan kemudian dia memberikan definisi yang sama mengenai organisasi itu berasal dari kata organisme. Dan teman-teman tahu organisme itu ciri-cirinya apa? Hidup, bergerak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kepemimpinan itu menciptakan kehidupan. Yang dimaksudkan dengan kehidupan di sini, bukan berarti teman-teman sebelumnya mati terus dibangkitkan. Ya. Tapi yang dimaksudkan dengan kehidupan di sini adalah dari sesuatu yang tidak aktif, itu menjadi sesuatu yang sangat aktif dan berdampak. Sekali lagi, dari sesuatu yang terlihat lumpuh, tidak ada kehidupan, tapi kemudian menjadi ada kehidupan, bahkan menjadi berdampak bagi yang lain. Kehidupan ini bisa diartikan secara metafora. Saya yang dulu tidak bersemangat, yang selalu letih lesu, tetapi ketika ketemu dengan teman-teman di Formap, kok jadinya bersemangat, jadinya penuh dengan sukacita, pengen ketemu dan lain sebagainya. Teman-teman yang dulunya tidak punya kegiatan apa-apa, tapi kemudian kemarin teman-teman bikin perayaan Natal dengan mengumpulkan uang untuk menyumbangkan ke panti asuhan tertentu, betul ya? Teman-teman tahu nggak, teman-teman sedang memberikan kehidupan. Itu berharga sekali bagi orang yang menerima itu. Nah, ini ini hal yang sangat indah sekali yang teman-teman mungkin tidak sadar bahwa, oh iya ya,
Saya sedang menciptakan sebuah kehidupan loh ternyata. Bayangkan kalau teman-teman bukan pengurus-pengurus formal. Teman-teman tidak sedang terlibat di dalam menciptakan kehidupan. Saya jadi ingat salah satu pemimpin pernah berkata begini, kalau saya cuma jadi pemimpin kepala desa, saya cuma bisa atur sekian orang. Saya hanya bisa memberikan kehidupannya kepada sebagian orang saja. Kayak kalau saya jadi gubernur, saya hanya bisa menjadi atau memberikan kehidupan bagi orang yang di provinsi saya saja. Tapi kalau saya jadi pemimpin di satu negara, saya bisa memberikan kehidupan kepada banyak orang. Jadi leadership sebagai sebuah keindahan karena kenapa? Kepemimpinan membawa kepada kehidupan, creating life, menciptakan kehidupan, menghidupkan semangat kita, sukacita kita, tapi juga memberikan kehidupan kepada orang lain. Yang kemudian adalah leadership as beauty. Leadership itu menyehatkan. Teman-teman lihat buah-buah di sini, saya sudah lama tidak makan buah. Hari ini saya rencana mau belanja. Dan dalam daftar belanjaan yang istri berikan ke saya, ada buah di sana. Karena kenapa kita tahu buah itu menyehatkan gitu ya, bikin buang airnya lancar begitu ya. Teman-teman lebih sedikit terhindar dari kolesterol karena pembuangan lancar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu nggak kepemimpinan itu dalam pengertian yang tertentu itu bisa menyehatkan. Mengapa dia menyehatkan? Secara mental kita ini menjadi sehat. Mental kita yang egois, yang terbiasa terfokus dengan diri kita. Kepemimpinan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang toleransi. Pribadi yang lebih bisa mengerti dengan yang lain. Oh iya ya, kayaknya saya ini sudah terlalu dominan. Atau kepemimpinan itu mengajarkan kita toleransi misalnya. Di dalam sini kita tuh punya latar belakang agama yang lain. Mungkin ada yang Konghucu, Buddha, Kristen, Muslim. Tapi di dalam kepemimpinan kita diajarkan bahwa iya ya, kebersatuan itu menyehatkan. Tapi coba kita yang berbeda ini bertengkar. Tidak sehat, bukan ya? Jadi organisasi membawa kita, mempertemukan kita menjadi pribadi-pribadi yang secara emosional kita sehat, secara sosial kita sehat, secara psikologi kita sehat. Bahkan kalau teman-teman dalam implikasi yang lebih sederhana pun, kesehatan itu ketika dalam organisasi, maksud saya, organisasi atau menyehatkan, kepemimpinan yang menyehatkan ketika saling mengingatkan, tidur yang bagus, kita ini harus jaga kesehatan. Itu menyehatkan loh. Dan itu dampak yang sangat sederhana dari kepemimpinan yang jarang sekali kita rasakan. Orang-orang yang di sekitar kita menjadi alarm yang baik bagi kesehatan kita. Kemudian yang terakhir, yang kedua terakhir, teman-teman, kepemimpinan itu mendatangkan joy. Ya, sorry ini. Joy. Pemimpinan itu menciptakan sukacita dan berbagi sukacita. Teman-teman, kalau keindahan itu ada unsur joy, sukacita ketika kita melihatnya. Teman-teman, siapa yang kemarin pergi ke panti asuhan? Kemudian ketika dia berbagi, atau nanti tanggal 22 ya nanti ya? Apa tanggal berapa sih kalian nanti pergi? 19 ya, Nabila ya? 14. 14 ya. Teman-teman, waktu teman-teman pergi ke sana, kemudian teman-teman melihat mungkin ada pemimpin-pemimpin panti yang sangat senang sekali, atau ada anak-anak yang terima makanan, terima bantuan, mereka tuh sangat senang karena kenapa? Mereka tuh bisa makan 2-3 hari lagi karena ada stok makanan. Itu mendatangkan sukacita yang besar sekali loh ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa memberi. Dan itu teman-teman lakukan karena teman-teman punya kapasitas di kepemimpinan. Teman-teman mengumpulkan uang, bawa nama organisasi, dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana kepemimpinan itu juga adalah sebuah keindahan karena kenapa? Menciptakan sukacita di dalam diri kita dan di waktu yang sama memberikan sukacita bagi orang lain. Nah, kemudian balance. Leadership as beauty, menciptakan keseimbangan. Teman-teman tahu nggak salah satu tantangan terbesar atau alasan yang terbanyak yang saya dengar mengenai kepemimpinan atau organisasi adalah, sorry ya, saya tuh nggak bisa bergabung, saya tuh nggak bisa bagi waktu loh. Sibuk antara kuliah ini dan kuliah sana. Saya kok nggak bisa karena saya punya keluarga. Saya akan bilang bahwa semua itu hal yang natural. Itu tidak ada yang salah karena memang ada skala prioritas dalam kehidupan kita. Dan itu hal yang normal.
Ketika saya menjadi pemimpin di sesuatu tempat, saya harus mengatur organisasi, mengatur keluarga, saya harus punya waktu dengan organisasi, dengan keluarga, dengan teman, dengan diri saya sendiri, dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman, kepemimpinan ini menolong saya untuk memampukan melihat keseimbangan. Oh ya, saya tuh harus seimbang. Saya harus punya porsi yang pas untuk studi, studi seperti ini, organisasi seperti ini, keluarga seperti ini, dan lainnya seperti ini. Hal itu kemudian akan secara natural, sekali lagi secara natural, menolong kita untuk menciptakan keseimbangan bagi diri kita sendiri. Kita tidak akan melulu berbicara mengenai, oh iya, kapan ya mengenai kepemimpinan, kapan kita akan bikin seminar tentang hal yang akademis, tidak melulu akademis. Karena kenapa? Kita tahu itu tidak seimbang lagi. Kita akan kemana? Ayo, kapan kita akan bikin seminar mengenai agama ya? Atau tidak agama-agama melulu, jadinya radikal. Kita akan bikin seminar bagaimana kalau kita berbagi sosial terhadap sesama. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kepemimpinan ini menciptakan keseimbangan terhadap diri kita, terhadap konsep kita berpikir, dan bagaimana kita memperlakukan sesama, kita manajemen waktu, dan lain sebagainya. Jadi kepemimpinan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang seimbang. Dan yang terakhir, yang ditunggu-tunggu karena sudah terakhir, adalah leadership as beauty. Kepemimpinan membentuk moralitas. Kalau moralitas adalah elemen yang lain dari kepemimpinan, dari keindahan, teman-teman tahu nggak? Kepemimpinan itu membentuk moralitas. Di dalam organisasi, teman-teman sudah punya ADART, sudah punya ADART, sudah punya job desk organisasi dan lain sebagainya, di mana semua itu, coba teman-teman lihat, kira-kira ada nggak job desk teman-teman yang tidak bermoral? Ada nggak ADART kita yang tidak bermoral dasarnya? Tidak. Semua itu dilakukan, ada pertimbangan-pertimbangan agar teratur, agar manajemennya mudah, dan agar secara moral dapat dibenarkan. Jadi, secara tidak langsung kepemimpinan kita itu membantu kita sebagai pribadi yang bermoral. Artinya, keputusan-keputusan kita terhadap diri kita sendiri, kok saya ini jadi orang jahat sih? Kok saya melakukan hal yang jahat kepada orang lain? Berarti kita perlu mempertanyakan, kita ini orang yang indah atau tidak indah? Kita ini pribadi yang indah atau tidak indah? Di dalam organisasi kita memperlakukan sesama secara moral baik nggak? Relasi kita satu dengan yang lain, saya secara moral dapat dibenarkan nggak? Saya bilang ke istri begini, salah satu tantangan dari sebuah organisasi adalah, apalagi teman-teman yang sudah dewasa, salah satu tantangan yang besar itu pertama egois. Masing-masing punya kemampuan berpikir, masing-masing merasa lebih baik, susah diatur, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengerti bahwa leadership is beauty, kepemimpinan adalah keindahan, moralitas kita tuh akan terbentuk pelan-pelan. Dalam hal relasi kita dengan sesama jenis, kita akan saling mengerti. Relasi kita dengan lawan jenis, saya bilang ke istri, organisasi itu juga berbahaya. Tetapi organisasi mengajarkan kita bahwa perselingkuhan itu tidak baik misalnya. Kalau misalnya sudah terlalu sering satu orang ini, kalau saya bilang ke istri saya begini, kita ini sudah menikah. Kamu tahu nggak? Kamu itu sedikit saja berbeda, aku bisa tahu kok pria siapa yang kamu pikirkan. Kamu nggak sedang memikirkan Rahmat kan saya? Saya bercanda ya Rahmat ya. Jadi eh, kita akan memiliki kepekaan moralitas yang akan diciptakan oleh kondisi kepemimpinan itu sendiri. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi, ada banyak sekali hal yang indah dari kepemimpinan. Karena kenapa? Kepemimpinan itu menciptakan keindahan. Dan keindahan itu membawa kehidupan kita sesuai dengan tujuan Sang Pencipta. Tidak peduli teman-teman dari agama mana. Semua agama dan teman-teman percaya, dan teman-teman punya keyakinan masing-masing. Saya akan bilang, agama saya mengajarkan kebaikan. Betul, saya setuju. Teman-teman dari agama Muslim akan mengatakan, agama saya mengajarkan kebaikan. Betul, saya setuju. Ada banyak tokoh Muslim yang saya senang. Saya senang dengan Quraisy Shihab dan beberapa tokoh-tokoh Muslim yang lain. Dengan Buddha, banyak juga tokoh-tokoh Buddha yang baik. Ya, dari Kristiani, saya Kristiani, banyak tokoh-tokoh Kristen yang baik. Apakah kebaikan itu keindahan? Ya, tadi seperti yang kita lihat. Dan ketika kita menjadi pribadi yang indah, teman-teman tahu tujuannya kemana? Kita menjadi seperti apa yang Sang Pencipta inginkan. Bahwa kita menjadi pribadi yang indah.
Dan salah satu jalan menuju ke sana adalah kepemimpinan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak paparan materinya. Jadi teman-teman sangat banyak bukan materi-materi yang sangat penting yang disampaikan dari Bapak Marlon, terutama buat kita sebagai seorang pemimpin ya nggak sih? Nah, di sini aku mendapat sebuah kesimpulan bahwa jadi guys, don't judge something it's by cover. Yang dimana dalam kepemimpinan, kita harus tahu di dalamnya itu terdapat beberapa keindahan. Itu seperti apa sih elemennya? Nah, elemen keindahan itu seperti keteraturan untuk membawa organisasi kita agar lebih tertata, menciptakan keindahan agar berdampak ke yang lain untuk lebih baik. Terus, selain itu kepemimpinan yang baik itu akan menyehatkan sehingga membentuk pribadi yang lebih baik lagi dan kita tentunya akan kompak gak sih? Lebih toleransi, lebih saling mengerti. Nah, selain itu, kepemimpinan yang baik juga akan menciptakan sukacita dan keseimbangan. Serta di dalam kepemimpinan yang baik itu akan membentuk moralitas yang lebih baik. Kita tidak akan di belakangnya tuh saling menusuk gitu. Jadi kita lebih baik moralnya, attitude-nya gitu. Nah, teman-teman, masa sih segitu keren materinya tuh teman-teman gak mau diskusi lebih lanjut, ya kan? Aku percaya banget nih, teman-teman dari tadi tuh, aduh, aku pengen banget nih sharing lebih lanjut dengan Bapak Marlon. Nah, oke teman-teman, aku kasih teman-teman kesempatan buat sharing lebih lanjut, tanya-tanya sama Bapak Marlon. Dengan cara apa? Teman-teman raise hand, nanti on mic, tapi tetap on cam ya. Aku nggak mau teman-teman mau tanya itu via mic atau nggak mau on cam. Teman-teman harus on cam, on mic, raise hand. Oke, yuk teman-teman. Aku mulai sesi sharingnya. Satu, dua, tiga. Cepet-cepetan. Ayo, siapa yang mau tanya? Jangan dipendem teman-teman. Materi sebagus ini masa kalian cuma mau diem, gak ada yang mau ditanyain. Yuk, mumpung ini loh, narasumber kita. Ya Allah, teman-teman. Kalau kalian gak mau tanya, nanti aku yang tanya. Aku borong semua nanti pertanyaannya. Oke, Kak Suci, yuk boleh on mic Kak Suci disampaikan pertanyaannya. Halo, suaraku terdengar jelas. Aman. Oke, selamat malam Pak Marlon. Di sini antara Selamat pagi, Suci. oh iya pagi ya, pagi. Di sini antara curhat sama tanya. Gak apa-apa ya Pak Marlon ya. Jadi, Monggo, monggo. oke, ini ada terkaitannya sama di kerjaan juga karena di kerjaan aku itu ada apa namanya kayak organisasi gitu loh, organisasi dalam bekerja. Nah, yang pertama itu gini, tentang apa ya, zona nyaman di apa organisasi tempat kerja. Jadi kan seorang pemimpin, ketua organisasi ini tuh dia ada dua apa namanya dua job desk. Yang pertama dia jadi ketua organisasi dan yang kedua itu dia menjadi kepala pimpinan di salah satu instansi lain. Nah, karena mungkin dia berpikiran bahwa eh, organisasi ini yang dia jabati sebagai ketua ini di organisasi tersebut tuh kayak entah itu menyepelekan atau gimana, tetapi kurang apa ya, kurang berkoordinasi gitu di dalam organisasi. Dia tuh lebih mementingkan di jabatannya sebagai kepala instansi yang lain daripada ke kepemimpinan di organisasi. Nah, kita pun sebagai apa pegawainya itu karena ketuanya sendiri pun bisa dibilang kayak lalai dan apa namanya tidak menuntut banyak hal tentang peraturan atau aturan-aturan yang ada di organisasi kayak gitu. Nah, kita tuh sebagai pegawai pun juga kadang tuh malas. Terus apa namanya keterlambatan deadline juga sering. Terhambatnya banyak kepengurusan tugas pun juga lama gitu loh dalam menyelesaikan apa tugasnya misalkan dalam kepengurusan surat. Nah, itu tuh kayak lama gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan tuh bagaimana Pak Maron? Itu antara kita sebagai pegawai sadar diri atau kepemimpinannya tuh yang kurang apa ya? Harus ini loh, harus apa? Lebih memperhatikan kembali.
kalaupun dari kita sebagai pegawai itu kesadaran itu pun nggak lama juga kita akan lalai kembali kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tentang ketidakpercayaan diri dalam penyampaian pendapat. Misal kita kan di format itu mau ada pemilihan ketua umum baru. Nah, pastinya kan ada teman-teman itu yang apa ingin tetapi takut ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum tapi takut. Karena kenapa? Yang pertama itu mungkin dia merasa bahwa ilmu pengetahuan atau pengalamannya itu kurang. Terus dalam penyampaian pendapat pun di masa-masa misalkan di masa-masa sekarang ini ada teman-teman yang lain tuh pendapatnya tuh lebih jauh gitu loh daripada dia. Makanya kadang pendapatnya dia itu tidak dimasukkan ke dalam opsi. Jadi eh apa mau mengungkapkan kembali pendapat itu pun juga ragu lagi gitu loh. Mungkin karena dia merasa oh kayak apa mungkin pengetahuanku lebih rendah daripada mereka kayak gitu. Jadi tingkat kepercayaan dirinya itu hilang karena ketakutan itu. Terus untuk yang ketiga itu mengenai ini. Banyak ya. Ada tiga. Lanjutkan, lanjutkan. Iya, bagaimana MC? Apa dibatasi satu Boleh, orang dulu? boleh, Oh, nggak boleh, apa-apa, boleh. boleh. Oke. Aku Makasih. nanti gak kebagian Kak Suci. Aku ini Nggak udah apa-apa, nggak apa-apa. nahan-nahan. Soalnya aku sekalian curhat. Oke, yang ketiga ini Boleh lah. bagaimana mengatasi ketidak punya pendirian yang tetap. Jadi kayak misalkan temen kayak gini terus kita tuh sebenarnya tuh ada pendapat sendiri cuma kita tuh kayak melihat banyak teman-teman yang milih ini oh yaudahlah kita pilih yang ini aja kayak gitu jadi ngikut-ngikut temennya padahal sebenarnya pendapatnya dia itu juga apa ya masuk akal dan baik juga gitu tapi karena memang banyak pendapat yang lebih pro yang ini makanya kita yang hanya sedikit lebih ke ingin ikutan juga ke pendapat itu gitu udah. Oke, thank you. Jadi Suci ada 3 pertanyaannya. Tadi Oke, pertama terima tentang, kasih. oke. Dari pertama tentang satu orang yang menjadi kepala di instansi tertentu juga jadi ketua organisasi. Betul ya? Betul, betul. Oke. Jadi d- dalam pengertian tertentu Suci kan tidak punya otoritas yang lebih untuk kemudian mengintervensi apa yang sedang dia lakukan, mau dia lebih tinggi posisinya. Hmm. Tetapi kalau kita berbicara keindahan, keindahan ini juga kan personal. Suci ingin menjadi pribadi yang indah nggak? Kalau kita ingin menjadi pribadi yang indah, ada elemen-elemen yang tadi yang harus selalu kita ingat karena elemen yang itu akan jadi begini, teman-teman jangan selalu berpikir bahwa kepemimpinan itu hanya soal orang lain atau hanya soal organisasi, tapi soal diri kita juga. Dan elemen-elemen itu secara dua arah itu mengikat. Dia mengikat diri kita dan mengikat organisasi kita. Jadi ketika saya menyebut elemen-elemennya itu ada order, keteraturan. Keteraturan itu bukan hanya menuntut orang lain teratur, tapi kita tidak teratur. Justru keindahan itu akan memulai dari diri kita sendiri. Kita ini teratur dulu, enggak? Kita ini mendatangkan kehidupan, enggak? Kita ini secara emosional, psikologi, kita sehat, enggak? Kita adalah pribadi yang mendatangkan sukacita, enggak? Kita ini secara moral pribadi yang baik, enggak? Nah, hal ini kemudian menciptakan kita menjadi pribadi yang indah. Nah, tetapi kemudian kita akan ditempatkan dengan lingkungan. Saya akan bilang ya, sebagian besar organisasi itu bukan tempat yang ideal. Teman-teman akan menjumpai banyak sekali organisasi yang tidak ideal. Pemimpinnya yang tidak ideal, atau caranya yang tidak ideal, dan lain sebagainya. Yang ingin saya katakan mengenai hal ini adalah, oke pemimpin Anda seperti itu misalnya, tetapi bagaimana dengan saya? Kan kehidupan saya, proses saya dibentuk tidak ditentukan oleh pemimpin, tetapi ditentukan oleh bagaimana saya merespon lingkungan. Nah, saya tetap ingin jadi pribadi yang indah. Saya ingin pribadi yang teratur, pribadi yang sehat, yang mendatangkan sukacita dan lain sebagainya. Artinya, keindahan yang ada di dalam diri Suci itu, yang terdiri dari elemen-elemen yang tadi itu, jangan sampai direnggut oleh lingkungan yang tidak ideal itu.
dari pemimpin yang tadi misalnya ya. Saya nggak tahu orangnya, tapi saya anggap saya Suci sedang menyampaikan hal yang fakta gitu ya. Jadi apa yang harus Suci lakukan? Berpartisipasi saja di dalam keindahan. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang indah, ketika sampai di lingkungan, kasih contoh yang indah. Kadang-kadang ya, saya ini kan pernah jadi pemimpin. Saya tuh kalau lihat ada anggota saya yang kok kehidupannya jauh lebih baik dari saya, kok dia jauh lebih disiplin, saya suka tertegur sendiri. Kok saya rasa aneh ya, kok saya kok malah ini dari saya. Jadi saya belajar untuk kalau ada pribadi yang indah, saya pengen membuat diri saya juga menjadi indah dong, begitu ya. Setiap orang punya hati nurani dan kapan dia akan tersentuh dengan sikap kita, dengan eh, mungkin masukan-masukan kita. Semua orang punya momentum. Tapi intinya jangan berhenti menjadi pribadi yang indah dengan menghidupi elemen-elemen yang tadi hanya karena kita tinggal di lingkungan yang tidak ideal. Itu yang pertama dan sorry, itu menjawab nggak Suci? Sangat sangat berarti kan dirubah dalam diri kita sendiri ya. Ya, jadi kita ini pertumbuhan kita tidak ditentukan orang lain dong. Betapa bodohnya kita kalau kita membiarkan orang lain mengambil keindahan-keindahan yang harusnya ada dalam diri kita dan yang kita pancarkan keluar. Lagi pula keindahan itu yang enak. Akhirnya ketika Suci melihat diri saya kok indah ya. Lo bersyukur lo bukan? Saya sedang menjadi pribadi yang indah dan kalau sampai di kesimpulan yang paling ujung tadi, saya menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan Sang Pencipta menciptakan saya. Enak ya, nggak apa-apa. Lingkungannya tidak ideal, tapi saya tetap menjadi pribadi yang indah. Saya nggak mau berubah karena lingkungan. Jadi di mana ada saya, orang-orang melihat kok melihat Suci itu kayak melihat bunga yang teratai tadi. Kok melihat Suci kayak melihat Marina Bay dikomparasikan dengan yang ada bangunan di sini. Begitu ya. Jadi kita tetap pribadi yang indah bahkan di tengah lingkungan yang tidak ideal. Pertanyaan yang kedua mengenai ragu dan tidak minder gitu ya untuk memberikan pendapat atau juga tidak saya menyamakan ya antara ragu memberikan pendapat sama ragu sama tidak berpendirian. Eh, Nah, teman-teman, saya ingat sekali tadi malam tuh saya bilang ke istri saya, boleh nggak sayang, aku izin bawa namamu jadi kasih contoh supaya jadi teladan. Karena jauh lebih baik kita melihat sesuatu yang real. Saya ingat sekali waktu kita masih pacaran. Waktu itu saya dan istri pergi ke sebuah toko, mau beli tas. Kalau nggak salah itu baru pulang kantor ya. Jadi teman-teman saya ini sudah hidup merantau sekitar 16 atau 17 tahun, terpisah dari keluarga. Jadi hidup saya ini sudah terbiasa saya atur sendiri. Saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang cepat dan taktis. Jadi bikin keputusan. Dan saya sudah dibesarkan di organisasi, sudah jadi produk organisasi. Saya bersyukur saya hari ini juga saya produk sebuah organisasi dan organisasi-organisasi yang lain. Ada banyak sekali organisasi yang membentuk saya hari ini. Kita di sebuah toko teman-teman. Kemudian dia mau pilih tas untuk saya lupa tas untuk ke gereja kah atau tas untuk ngantor saya lupa sekali. Lamanya minta ampun waktu itu teman-teman. Saya bilang begini, saya ini kan ada banyak tas. Saya tuh udah nunggu cukup lama waktu itu. Wah, maklum masih pacaran, masih belum saling mengerti, jadi masih suka nggak connect ya. Boleh nggak? Maksudnya lebih cepat lagi gitu loh. Kamu udah habiskan waktu sampai toko mau tutup hanya karena mau beli tas dan belum buat keputusan. Nah, akhirnya kita berdua, teman tahu endingnya di mana? Pulang marahan. Nah, kemudian ketika kita menikah, saya melihat beberapa kali ada semacam keraguan istri saya ketika buat keputusan. Waktu dipilih jadi ketua Formera, teman-teman tahu nggak ada dalam hati saya? Saya bilang saya tahu kok akan ada keindahan-keindahan yang tercipta ketika dia terlibat dalam organisasi. Waktu dia terlibat, saya bilang saya, kamu terlibatlah di organisasi, aku dukung 100%. Kalau yang penting kamu tetap harus mampu manajemen waktu, ini dengan keluarga, ini dengan Formera dan lain sebagainya. Jadi kalau terlalu sering rapat Formera, saya bilang, kok kayak tiap hari ya? Format, sorry, format. Dulu Formera ya, dan sekarang sudah format. Jadi kalau terlalu sering, saya bilang, saya, kok kayak tiap hari ya?
Nah, dia bilang, "Nat, sayang, ini karena ada gini-gini." Oh, oke. Saya melihat dia udah mulai mampu memberikan argumentasi yang baik, argumentasi yang tertata. Tapi saya tetap mencoba untuk, nggak bisa, tapi kan kamu gini-gini. Saya mau lihat dia mulai mulai kritis nggak berpikirnya. Dan saya melihat dia menjadi pribadi yang semakin baik. Sebagai suami bangga dong. Semakin mampu membuat keputusan. Setelah dipilih kemudian jadi ketua format, waktu itu dia bilang, aku nggak mau jadi ketua format. Lah, aku bilang, malah aku dukung kok. Jadi saja ketua, dan kamu, aku bilang, akan ada banyak hal-hal indah yang akan membentuk kamu nanti. Nah, teman-teman, hari ini saya sudah tidak banyak tanya mengenai format sebenarnya. Kalau masih awal-awal, itu almost every day kita berdua sharing bagaimana sayangnya ini mau begini. Oke, kamu mulai dari sini sayang. Bagaimana ya sayang ini ya, kamu mulai dari sini sayang. Dan lain sebagainya. Dan hari ini teman-teman sekitar setahun saya tidak pernah lagi masuk campur. Ya, banyak sekali keputusan yang sudah dia buat sendiri. Kecuali misalnya dia bingung, saya kalau ini sudah rada berat, ini gimana ya? Tapi itu pun kasusnya sangat jarang. Saya tidak sedang memuji istri saya hanya ingin bilang bahwa organisasi itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih indah. Kalau elemen-elemen tadi itu kita ingat baik-baik. Jadi sekali lagi, teman-teman ragu, betul, saya jadi ingat orang yang sering meragu di samping saya yang sekarang jadi istri saya. Yang sekarang dia bikin keputusan cukup bulat ya. Jadi kalau dia sudah mulai, "Nggak ya, ini harus begini ya." Saya tuh suka lirik-lirik, oh oke, oke kalau begitu. Kadang-kadang saya suka bilang, slow, tenang, pelan-pelan, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman melihat, teman-teman saya mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman semua yang ada di sini, karena membentuk istri saya menjadi pribadi yang tidak meragu-ragu. Teman-teman mau bilang nggak terima kasih ke teman-teman yang ada semua di grup ini, karena kenapa? Kalian sudah mengingatkan saya hari ini jadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya jauh lebih indah dari sebelumnya. Saya jauh lebih bertanggung jawab dari sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Leadership is a beauty. Kepemimpinan adalah sebuah keindahan. Karena kenapa? Ada unsur elemen-elemen keindahan tadi loh yang ada di dalamnya. Jadi itu kira-kira jawabannya Suci. Kalau teman-teman meragu, jangan meragu. Disinilah tempatnya teman-teman mengembangkan diri. Menjadi pribadi yang jauh lebih indah. Kalau kita berpikir, kayaknya saya ini eh, argumentasi saya jauh lebih buruk, dia sangat baik. Saya tuh merasa nggak layak. No, organisasi teman-teman juga harus menyiapkan eh, se- li- lingkungan komunikasi yang sehat. Artinya begini, sebagai sebuah organisasi teman-teman semua ini kan ingin menuju sebagai pribadi yang lebih indah, organisasi yang indah. Berikan organisasi ini eh, lingkungan yang ramah mengenai pendapat. Siapapun yang memberikan pendapat, kita ramah meresponinya. Pendapat yang baik, yang kurang berkualitas, yang buruk sekalipun, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, berikan dia kesempatan karena kita pernah sampai di sana semua. Kita pernah jadi orang yang tidak berkapasitas, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi, sekali lagi teman-teman, di organisasi, berikan ruang bagi pertumbuhan. Karena jangan lupa, pertumbuhan itu sendiri adalah bagian dari keindahan. Begitu ya. Dan selain bagian dari keindahan, pertumbuhan adalah ciri-ciri kehidupan. Kalau teman-teman tidak bertumbuh, teman-teman berarti mati dong. Kita mati secara pertumbuhan dalam artian kedewasaan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Jangan meragu ya. Jangan meragu, jangan minder. Kamu orang yang baik. Kepribadianmu itu baik. Sang pencipta udah menciptakan kita pribadi yang baik. Sekali lagi keindahan bukan soal face. Tadi kita sudah melihat keindahan adalah soal kepribadian yang terbentuk, yang memiliki unsur-unsur order, simetri, life, joy, balance, and moral. Kira-kira itu. Saya harap ini menjawab Suci ya. Sangat menjawab, Pak Marlan. Terima Oke, kasih. terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi dari sesi sharing Bapak Marlon dan Kak Suci nih ya, kita dapat bahwa kesimpulan dari yang pertanyaan pertama nih, kita di dalam organisasi, kita itu tidak ideal. Jadi kita harus sendiri yang menciptakan keindahan itu. Kita harus memiliki elemen-elemen keindahan itu dari kepemimpinan agar menciptakan apa ya, kayak vibes-vibes ke orang lain gitu loh. Agar orang lain itu melihat kita dan mereka tuh mau bertumbuh dari kita gitu. Jadi intinya ketika kita mendapati sebuah organisasi atau lingkungan yang tidak ideal,
maka kita harus menciptakan sebuah elemen keindahan itu sendiri agar orang lain tertular dari diri kita. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ketika kita ragu atau kita nggak punya pendirian dalam berpendapat, nah kita harus memberikan ruang pertumbuhan dari yang tidak berani berargumentasi. Kita coba nih sedikit-sedikit untuk percaya diri untuk mengungkapkan pendapat kita, untuk berargumen agar terbiasa ya teman-teman. Jadi intinya kita nggak boleh ragu karena organisasi adalah tempat kita bertumbuh gitu. Yuk teman-teman, ada yang mau sharing lagi nggak? Masa Yud cuma Kak Suci? Kalau nggak, aku yang bakal nanya nih. Dari tadi aku udah menahan-nahan. Oke deh, buat Kariska dulu. Aku habis Kariska. Pokoknya habis Kariska aku dulu ya, guys. Oke, Kariska silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rizka. Jadi saya punya 3 pertanyaan, Kak. Mohon maaf. Oh, nggak Yang apa-apa. Lanjut, ini Sri. terkait dalam hal kepemimpinan. Seringkali saya mendapati orang-orang yang memimpin itu ngerasa kesepian. Kesepian di sini artinya mau curhat sama teman yang sesama pemimpin. Kadang beban temannya makin berat, tapi mau curhat sama bawahan. Takutnya marwah atau harga diri itu di mata orang lain turun. Mau disimpan sendiri pun sebenarnya kan esensi dari kepemimpinan salah satunya bisa beregulasi emosinya. Nah, apakah ada solusi untuk hal itu? Yang kedua, ini terkait mungkin seringkali kita mendapati adanya gerbong-gerbong di organisasi, terutama seringkali kita lihat itu kalau kasus-kasusnya seperti mau ada musyawarah itu akan terjadi gerbong-gerbong besar. Nah, untuk menyatukan gerbong ini ketika kepemimpinan sudah terbentuk itu seperti apa? Sorry, yang dimaksud dengan gerbong apa, Rizka? Gerbong ini seperti kubu atau kelompok-kelompok kecil. Oh, oke, kubu ya, perpecahan gitu ya. Iya, benar. Yang ketiga, kayak cukup 2 aja, Kak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama itu, pertanyaan ini baik-baik ya, sama dengan pertanyaannya tadi yang disampaikan Suci itu sangat-sangat baik dan sangat praktis sekali. Saya ingin tambahkan sedikit tadi Suci ketika saya bilang kalau orang tidak berani, ya ini ruangannya di mana kamu eh, bertumbuh menjadi pribadi yang indah. Jadi harus menciptakan kepercayaan diri. Tapi sekali lagi, elemen yang lain dari keindahan adalah keseimbangan. Kalau kepercayaan diri yang over, itu justru merusak keindahan. Jadi ingat ya, elemen-elemen tadi itu tuh sangat menentukan sekali kita ini bentukannya kita ini utuh atau kemudian kita justru menjadi tidak seimbang. Perhatikan baik-baik elemen tadi itu harus mendapatkan Nah, tempat dalam keseimbangan. Kalau tidak ya kita akan gagal jadi pribadi yang indah. Saya kembali ke Rizka tadi dengan pertanyaan yang baik. Jadi seorang pemimpin biasanya sendiri. Saya tuh nggak sendiri loh. Saya dulu berpikir, iya betul ya, karena saya kan pemimpin, saya harus kelihatan keren dong. Ya, saya harus kelihatan bijaksana, saya harus kelihatan berwibawa, saya harus kelihatan mampu untuk menangani semua masalah. No, you are not Superman. Kamu dan saya itu biasa saja. Manusia-manusia yang diciptakan secara langsung oleh Sang Pencipta. Tidak diciptakan sendiri, kita diciptakan bersama. Jadi saya tuh akan merasa justru menjadi sesuatu yang sangat ironi sekali kalau kita ada di dalam sebuah organisasi di mana pertemuan kita jalan, kita ada pertemuan, tapi kita merasa sepi. Ya, ini aneh karena kenapa? Berarti ada something wrong di sana. Apa yang salah dengan saya? Saya yang terlalu tertutup, saya yang terlalu berpikir negatif, saya yang terlalu tidak percaya diri, atau kalau saya curhat ke teman-teman bawahan, apakah saya menjadi pemimpin yang tidak bijaksana lagi? No. Kita semua adalah manusia-manusia yang berkekurangan. Kita semua manusia-manusia yang rapuh. Dan salah satu keindahan adalah saling merangkuh kerapuhan. Tari tidak sempurna, istri saya tidak sempurna, Rahmat tidak sempurna. Curhat.
Kalian bilang, boleh nggak tolong bantu ke saya tuh butuh masukan ini bagaimana ya. Justru pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sering sekali mendengar masukan orang lain dan secara rendah hati berbicara kekurangan dia, supaya kalian ini menjadi pribadi yang lebih indah. Dan tolong jangan sampai ada judgmental attitude dalam sebuah organisasi. Itu justru merusak keindahan. Ketika seseorang berbicara mengenai eh, pergumulan dia, saya akan pakai bahasa, apa bahasa yang lebih tepat kira-kira? Masalah-masalah dia, atau dia sedang khawatir, dia takut, dia dan lain sebagainya. Dan kemudian dia orang yang tertutup. Kemudian pada suatu waktu dia sedang mengumpulkan sedikit demi sedikit tenaga atau keberanian untuk curhat. Tetapi ketika dia curhat, responnya tiba-tiba prejudis sekali, judgmental sekali. Loh, teman-teman, akhirnya tidak memancarkan lagi keindahan. Karena keindahan itu adalah penerimaan, memberikan sukacita, mendatangkan kenyamanan dan lain sebagainya. Organisasi harus memancarkan keindahan. Ketika seseorang sedang bergumul untuk menjadi pribadi yang lebih indah, justru di momen itu, momen yang sangat itu, momen yang sangat momentus banget itu, kita memberikan kesempatan bagi diri dia untuk supaya dia bertumbuh, tapi di waktu yang lain bagi diri kita supaya kita mampu lebih memahami kehidupan orang lain. Indah sekali nggak sih sebenarnya ya interaksinya? Saya tidak sedang membicarakan dunia utopia yang jauh di sana, tidak, teman. Saya sedang membicarakan dunia yang real di mana kita hidup di sini. Tinggal kitanya mau mempraktikannya atau tidak, gitu loh. Jadi sekali lagi, eh, curhat, silakan curhat. Dan teman-teman yang mendapatkan curhat harus mampu menjadi pribadi yang indah, dapat dipercaya, secara moral bertanggung jawab, mendatangkan sukacita, memberikan apresiasi. Terima kasih loh, kamu sudah percaya aku loh. Jadi ketika dia curhat mengenai masalahnya dan hal-hal yang lain, itu yang dalam pikiran kita bukan, oh, berarti dia ini biasa, manusia biasa. Ya iya, dia manusia biasa. Dia berkekurangan dan lain sebagainya. Dan pekerjaanmu adalah memperindah kehidupannya. Karena ketika kamu memperindah kehidupannya, kamu pun membentuk kehidupanmu menjadi pribadi yang indah. Sebenarnya organisasi itu enak sekali. Kalau ada satu ungkapan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kita saling memperindah, saling menajamkan. Begitu ya. Kemudian pertanyaannya, Seth, apakah ini menjawab mengenai curhatan? Menjawab, Kak. Oke, yang kedua mengenai perpecahan kubu-kubuan. Nah, teman-teman perhatikan, salah satu elemen dari keindahan adalah keteraturan. Elemen yang lain dari keindahan adalah eh, simetri. Dan kalau kita sudah bilang, tapi ada kubu-kubu, ada gerbong-gerbong, no. Siapapun yang menciptakan gerbong, dia sedang menciptakan keburukan, bukan keindahan. Karena gerbong atau perpecahan itu bagian dari sesuatu yang tidak teratur. Nah, kita harus sadar kalau kita di sini saya jadi pribadi yang seperti apa. Aku ini jadi pribadi yang memecah belah, berarti aku pribadi yang jahat. Ugliness menciptakan disorder. Beauty menciptakan order. Jadi kita akan secara natural berpikir, oh iya ya, saya ini pribadi yang indah atau pribadi yang buruk. Saya perlu kemudian teman-teman dalam organisasi ini saling mengingat. Kira-kira sebenarnya kalau kita sudah ingat elemen yang tadi itu ya, kita mendefinisikan keindahan dari elemen yang tadi, organisasi dari elemen yang tadi. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, saya bagikan lagi sebentar elemen dari keindahan. Teman-teman perhatikan tadi kita bahas mengenai elemen ini. Ini elemen dari keindahan. Keindahan itu ada keteraturan, ada simetri, ada kehidupan, ada health, ada kesehatan, ada joy, ada balance, ada moral. Sementara keburukan atau ugliness itu ada disorder, tidak simetri, kematian, penyakit, ketakutan, imbalance, dan immoral. Jadi kalau teman-teman terlalu takut-takut, hati-hati. Berarti kita sedang nyaman dalam apa? Ugliness,
Karena ugliness itu ada fear di sana, ya, dan lain sebagainya. Kita harus punya joy, punya percaya diri. Saya berharap ini menjawab. Terima kasih. Apakah menjawab, Priska? Sedikit menjawab, Kak. Karena Oke, masih ada. ya silakan diteruskan kalau Priska masih ingin. Eh, Kadang kan salah satu tadi kan yang kakak bilang kan soal organisasi keindahan. Sementara ketika gerbong-gerbong atau kubu-kubu yang terbentuk kan kesimetrisan, keteraturan dalam organisasi itu kan hancur. Ya, Nah, ya. tapi gimana kasusnya kalau gerbong-gerbong ini sudah mulai toksik menjadi racun untuk organisasi itu sendiri? Kita mau membuat dari diri kita perubahan, tapi dari organisasi ini udah nggak sehat, apakah yang kita lakukan harus keluar atau tetap bertahan? Ya, Itu ya. sih, Kak. Oke, baik. Kalau pada akhirnya ini sudah cukup berbahaya bagi organisasi itu sendiri, ya. Eh, kalau di kalau di pertanian atau di orang-orang yang ini kalau udah lihat daun-daun kayaknya ini sudah mulai kering, ini harus dipotong deh. Takutnya dia akan memengaruhi hal yang lain. Kayaknya ini sudah terlalu berbahaya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya adalah tipe orang yang sangat senang memberikan kesempatan. Istri saya tuh kadang berpikir begini, sayang kamu ini terlalu baik. Harusnya orang ini sudah dikasih begini. Begini teman-teman, Eh, saya adalah orang yang tidak baik, yang sebelumnya tidak mampu mengatur diri sendiri, tidak mampu mengatur orang lain. Dan ketika kemudian sampai hari ini jatuh bangun, dan lain sebagainya, jadi pernah gagal berkali-kali, bangun lagi. Karena kenapa saya adalah orang yang berkali-kali mendapatkan kesempatan untuk dibentuk. Jadi biasanya kalau saya melihat kasus yang seperti itu, saya tuh akan berikan kesempatan. Tetapi tetap ada pendisiplinan. Kalian kan punya ADART misalnya. Jangan sebentar-bentar, oh ini pertentangan dengan aturan itu. No. Itu bukan organisasi yang sehat menurut saya secara pribadi. Semua organisasi pendekatannya harus humanis. Dengan kata lain, memanusiakan manusia. Betul bahwa peraturan-peraturan itu menuntun. Tetapi di dalam yang mengaplikasikan peraturan ini kan manusia-manusia yang hidup. Karena kita manusia-manusia yang hidup, kita mampu berpikir secara moral, secara etis, secara sosial. Apakah kira-kira kalau kita bikin keputusan ini dampak sosialnya? Kalau kita bikin keputusan ini dampaknya apa? Nah, kalau pada akhirnya kemudian gerbong ini tetap mau merusak, tetap toksik dan lain sebagainya. Silakan jalankan disiplin organisasi. Karena pada dasarnya menghindari kematian atau sakit pun itu adalah bagian dari keindahan. Dan saya mau bilang bahwa untuk teman-teman yang terlibat di sini, teman-teman kan tahu bahwa ada hal-hal yang keindahan itu salah satu elemennya adalah moralitas. Gerbong hanya bisa berbeda, akan ada banyak gerbong, akan ada banyak kubu-kubu. Sebenarnya itu tuh cuma cuma ekspresi yang paling sederhana dari hati kita yang tidak baik. Hati kamu ada apa sih? Kenapa sih kamu pengen pengen ada kubu ini? Kenapa sih kamu pengen ada kubu ini? Niat rapat hanya mau serang ini, niat rapat ketemu mau serang. Loh, itu sudah tidak indah lagi karena kenapa? Di dalam hati kita secara moral kita sudah salah. Jadi kalau kita betul-betul pengen memancarkan keindahan saja elemen yang tadi itu. Kira-kira begitu. Jadi gunakan kesempatan organisasi ini untuk waktu di mana kalau bagi saya bilang ke istri, aku tuh lebih pengen nanti kalian reflektif dalam dalam ini. Apakah saya reflektif berarti refleksi ya, melihat ke diri saya sendiri. Saya ini pribadi yang indah atau saya nggak indah sih? Saya memancarkan keindahan atau enggak? Saya memancarkan keindahan atau saya memancarkan ke ugliness? Itu perhatikan, keindahan itu menghidupkan, keindahan itu sehat, keindahan itu bermoral dan lain sebagainya. Ugliness itu mengacaukan, ugliness itu tidak menyehatkan, ugliness itu kering dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu mengevaluasi secara eh, secara personal. Dan saya mau bilang, teman-teman agama apapun, kalau teman-teman punya relasi yang baik dengan Tuhan, dengan Tuhan yang teman-teman percaya, ya
Misalnya Tari takut, Tari sering sholat dan lain sebagainya, teman-teman sering sholat. Kalau teman-teman sering sholat, sumber keindahan itu adalah Sang Ilahi itu sendiri. Malah saya justru mempertanyakan orang-orang yang rajin ibadah ke gereja, rajin sholat, rajin ke vihara, tetapi tidak ada keindahan. There is something wrong with that, right? Ada sesuatu yang salah dengan itu. Jadi sekali lagi, selama organisasi dijalankan oleh pribadi-pribadi yang indah, yang ingin menjadi pribadi yang indah, pada akhirnya ya teman-teman, makanya saya bilang begini, ayo terlibat di organisasi, saya bilang ke istri, itu akan memperindah pada akhirnya. Kalau kita betul-betul menggunakan kesempatan itu untuk pertumbuhan personal, untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Orang lain bisa merasakan banyak hal. Dan kita pun berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kira-kira begitu, Rizka. Jadi, saya ingin kita melihat lebih holistik ya, tidak hanya sekitar organisasi saja, tapi kita ini adalah pribadi yang diciptakan oleh Sang Ilahi, dan kita ini produk yang terindah. Jangan sampai kita tidak menjadi indah. Baik, terima kasih Kak Marwan. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi hasil dari sharing Bapak Marlo dan Kak Rizka itu, dari pertanyaan pertama nih, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pemimpin yang baik itu harus memiliki elemen keindahan di mana dia harus mampu mendengarkan anggotanya dengan cara merangkul, mengomunikasikan semua hal dengan anggotanya, memberikan ruang untuk bertumbuh dengan anggotanya dan memahami orang lain agar orang lain itu merasa dipedulikan gitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kepemimpinan yang indah itu terdapat keteraturan dan simetri. Jadi ketika sudah mulai terdapat kubu-kubuan, maka harus mampu menyusun dampak-dampaknya dan memberikan kesempatan serta memberikan pendisiplinan. Jadi agar orang itu ketika kita udah beri kesempatan, dia tuh tersadar kalau dia tuh sebenarnya memberikan efek tidak baik buat orang lain. Baik, Bapak Marlon, sekarang gantian aku dulu ya teman-teman. Dari tadi aku udah menahan-nahan pertanyaanku ini buat teman-teman. Jadi sekarang saatnya aku dulu yang bertanya. Baik Bapak, saya mau bertanya. Eh, Gini, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, ketika pemimpinnya itu udah maksimal dalam dalam elemen-elemennya. Jadi pemimpinnya itu udah teratur, udah simetri, udah ada kehidupan, ada kesehatan, sukacita, kesesuaian, moral. Tapi tuh anggota-anggotanya itu masih susah diajak bergerak untuk mencapai hal-hal itu gitu loh, Pak. Kita udah mencoba memberikan contoh, kita udah mencoba mengajak, udah memberikan kesempatan, tapi ketika ada beberapa orang yang masih susah untuk diajak ke hal tersebut tuh kita sebagai pemimpin harus melakukan apa? Ketika kita udah benar-benar mentok, nggak tahu lagi caranya untuk mengajak mereka. Udah diberi kesempatan, diperhatikan, dikasih pendekatan, tapi tetap aja nggak ada timbal balik gitu loh. Kita hanya eh, satu arah, tidak ada timbal balik dari mereka. Lalu untuk pertanyaan kedua, kan sebentar lagi format akan ada pergantian pengurus. Nah, gimana sih Pak cara meyakinkan teman-teman baru ketika, nggak teman-teman baru sih, tapi semua teman-teman ketika dia tuh merasa tidak punya jiwa kepemimpinan tuh bisa memimpin gitu loh. Karena kan kita nggak bisa ya ujuk-ujuk tuh Tari jadi sekretaris tanpa belajar. Kan mesti adalah sesi-sesi belajarnya kayak awal-awal jadi sekretaris masih berantakan gitu. Kan bukankah belajar itu wajar ya ketika kita menemukan kesalahan-kesalahan. Nah, gimana sih cara kita meyakinkan teman-teman ketika mereka tidak yakin, mereka merasa tidak punya pengalaman, mereka merasa tidak punya kemampuan, tapi kita bisa mendorong mereka, kita bisa apa ya, mensupport mereka, buat mereka itu sebenarnya bisa, hanya mereka tuh nggak percaya diri gitu loh, Pak. Gimana ya cara, ya pasti Bapak paham lah maksud saya. Gitu, terima kasih Pak. Dua pertanyaan dulu, insya Allah nanti nyusul kalau ada lagi. Baik, thank you Tari buat pertanyaannya baik. Eh, Sebenarnya pertanyaannya Tari ada kemiripan dengan pertanyaan Rizka ya. Isunya mirip. Sudah dikasih kesempatan tapi jadi toksik. Ada yang mau dihubungi, sudah di pendekatan. Jawaban saya tidak jauh berbeda.
Hubungan saya akan mirip-mirip dengan Tari. Eh, karena saya juga bukan orang yang langsung jadi baik, atau saya tidak mengklaim diri saya baik, tapi sampai hari ini, Ci, sampai di proses hari ini, di kesempatan, saya sudah banyak sekali jatuh dan gagal Tari dan Rizka. Tapi ada banyak sekali juga kesempatan-kesempatan yang diberikan supaya saya bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Ya, step-stepnya tetap sama kalau saya mau sarankan. Yang pertama, pendekatan pribadi dengan memancarkan keindahan, tidak ada judgment di sana, tidak ada eh, kayak merasa diri lebih baik dan lain sebagainya. Saya tuh berkali-kali waktu itu kalau di saya dulu ya, saya tuh dulu kalau di organisasi ada anggota yang tidak datang, saya tuh bisa marah. Pemalas, kok bisa sudah berkali-kali kita hubungi gini-gini nggak datang-datang. 1 2 tahun sangat negatif. Tapi lama-kelamaan saya mengerti bahwa coba cari tahu dulu kenapa dia tuh nggak datang. Setelah cari tahu ternyata kekurangan keuangan. Dia malu kalau dia datang tidak memberikan sumbangan. Dia malu kalau dia tidak datang, dia tuh hanya dikasih makan saja dan lain sebagainya. Jadinya saya malu, saya bilang kok saya jadi orang yang jahat gitu. Yang ingin saya katakan adalah selalu ada something di balik sesuatu gitu ya. Selalu ada 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 alasan. Kecuali memang orang itu pada dasarnya dia tidak mau menjadi pribadi yang indah. Dia tetap pengen menjadi pribadi yang buruk, yang ugly, yang memancarkan elemen-elemen yang tadi. Dan sekali lagi teman-teman punya ADART. Di sana tuh punya panduan organisasi yang jelas bagaimana cara untuk apabila berbagai pendekatan personal sudah dilakukan, pendekatan-pendekatan yang baik sudah dilakukan, eh, sudah mengerti latar belakangnya apa, dan teman-teman perlu menyiapkan solusi ya. Nanti kalau ke depan misalnya teman-teman punya teman ada anggota yang kesulitan begini, bagian dari keindahan itu adalah bagaimana kemudian kita saling memperindah orang yang bergumul, orang yang ber- diperhadapkan dengan masalah tertentu dan dia susah untuk mencari jawaban, misalnya keuangan, kesehatan orang tua, dia pikiran orang tuanya, kita akan bilang, loh, kan memang normal orang tuanya sakit, tapi kita nggak tahu latar belakang. Mungkin dia stres karena selama ini dia dan itu mamanya sudah tidak ada, dia tinggal punya papa, dan dia dan papanya punya relasi yang sangat dekat. Perhatikan kompleksitasnya itu berbeda-beda ya. Tiap orang punya latar belakang dan kompleksitas yang sangat berbeda-beda. Hal ini harus kita pahami sehingga berbagai berbagai alasan itu, kalau kita sudah tahu, barulah mengikuti tindakan. Jadi respons kita, tindakan kita itu harus dipastikan akurat supaya tidak judgmental, tidak salah paham, tidak justru mengecilkan hati orang lain, tapi respons kita betul-betul akurat. Ternyata dia tuh butuh ini ya, kita bisa bantu. Tapi kalau memang sekali lagi tadi orang itu sudah susah ya, sudah sangat toksik sekali. Saya pernah satu kali di gereja jadi pemimpin di sebuah gereja. Orang-orang toksik saya langsung potong. Saya bilang, enggak, waktumu sudah selesai. Kesempatan yang diberikan sudah terlalu sering dan sudah selesai. Satu guru, waktu saya jadi direktur di salah satu sekolah, banyak sekali, sudah sering sekali terlambat, sudah diberikan surat peringatan, kepala sekolah sudah panggil, dan lain sebagainya. Udah gitu selingkuh, dan lain sebagainya. Secara moral sudah buruk, prestasi sudah buruk, hampir setahun dikasih kesempatan. Betapa 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 kita mencoba memahami latar belakang dia. Tapi pada akhirnya saya bilang, "Nggak, ini orang sudah selesai. Kita putuskan saja dan kita berhentikan." Jadi satu orang guru diberhentikan. Wah, itu polemik besar sekali. Tapi saya bilang tidak bisa. Kamu tidak memperindah, kamu tidak menjadi pribadi yang indah, dan ribuan kesempatan yang diberikan tidak kamu gunakan. Karena kami ingin mempertahankan keindahan, ya perlu ada kedisiplinan. Jangan lupa, keindahan, salah satu elemen yang terpenting dari keindahan adalah keteraturan. Jadi kadang-kadang demi keteraturan, kita perlu berbuat
hal-hal yang disiplin. Ya tidak apa-apa didisiplinkan saja. Kira-kira seperti itu tadi. Tapi sekali lagi pendisiplinan selalu kalau saya nih pendisiplinan itu selalu tuh muncul apabila memang sudah klimaks. Saya pikir sudah nggak bisa lagi, sudah berbahaya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua mengenai tidak percaya diri itu jadi pemimpin ya, Tari betul ya? Benar, Pak. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya tuh kalau kita dorong itu bisa. Tapi tuh mereka nggak mau mencoba itu gitu loh. Kadang udah membatasi dirinya kalau "Aku ini nggak bisa loh, Kak." gitu. Padahal kita itu kalau kita dorong itu bisa gitu. Tidak apa-apa. Hal itu proses. Saya jadi ingat sekali waktu saya masih SMA, kita tuh setiap pulang sekolah kita berdoa, kan? Jadwal doanya itu keliling. Jadwal doanya itu keliling, tibalah waktu berdoa saya. Sebelum berdoa saya sudah gemeteran, kaki, tangan, udah keringat. Karena saya sangat takut sekali. Saya merasa saya tidak mampu untuk berdoa. Bayangin loh, berdoa pulang sekolah saya tidak mampu. Justru ada yang satu yang aneh. Teman saya maju, disuruh berdoa. Mari kita berdoa. Kita sudah lipat tangan, kita sudah menunduk, kita tunggu-tunggu kok lama sekali mau mulai doanya. Teman-teman tahu orangnya di mana? Orangnya kabur. Jadi dia sudah ngajak kita berdoa. Orangnya kita pas buka mata, kok lama sekali? Nggak ada ternyata udah lari. Karena saking takutnya. Nah teman-teman, jadi penyakit takut itu tidak percaya diri bukan penyakit satu dua orang saja. Penyakit kita semua. Kita semua merasa tidak percaya, kita semua merasa tidak layak. Tapi teman-teman jangan lupa, ketakutan itu justru tidak baik loh. Potensi-potensi yang besar di dalam diri kita ini tidak bisa kita kembangkan. Ternyata kesempatan di mana kita bisa menjadi orang lebih baik tidak kita ambil. Selama ini kan kita berpikir begini, saya bilang ke istri saya, selama ini banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan adalah tentang bagaimana mengatur, bagaimana kekuasaan, bagaimana kita bisa punya posisi, dan lain sebagainya. Tapi saya bilang enggak, loh. Kepemimpinan itu sifatnya itu reflektif. Bagaimana kita melihat diri kita. Kita sudah jadi orang yang baik, belum? Tidak ada gunanya Anda menjadi pemimpin tapi punya moral yang tidak baik, pengecut, anak korup, nepotisme, dan lain sebagainya. Jadi kepemimpinan itu saya bilang pada dasarnya adalah karakter. Di artikel istri saya di Karil itu ada bagian yang baik sekali. Di situ tertulis begini, kepemimpinan itu tidak netral. Kepemimpinan tidak pernah netral secara moral. Kepemimpinan secara intrinsik itu secara moral harus dapat dibenarkan. Jadi saya bilang ke istri itu poin yang sangat baik sekali karena banyak orang yang melihat kepemimpinan itu hanya soal kekuasaan saja. Tidak, kepemimpinan itu moralitasnya dapat dibenarkan. Artinya seorang yang memimpin tapi tidak punya moralitas yang baik, dia bukan seorang pemimpin. Karena pemimpin pada dasarnya itu tidak netral. Itu secara moral dapat dibenarkan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan menjadi seorang pemimpin? Kira-kira kalau saya takut dan lain sebagainya, justru di saat kamu takut, kamu ambil. Selama kita hidup dalam comfort zone, kita tidak akan pernah berkembang. Tidak akan pernah menjadi pribadi yang lebih baik. Tahu, teman-teman, di dalam saya akan memakai analogi Kristen, tapi teman-teman bisa memahaminya dari perspektif Muslim dan lain sebagainya. Ini hanya analogi saja. Ada sebuah cerita ketika seorang guru dengan murid-muridnya itu kemudian eh, lewat di sebuah danau. Ketika danau itu menjadi sangat kencang sekali, itu gurunya tuh tertinggal. Jadi murid-muridnya saja yang pergi ke sebuah danau dan di danau danau yang gede dan angin bertiup kencang. Jadi ketakutan karena murid-murid itu di tengah eh, gelombang besar yang sangat besar itu, mereka sedang berlayar dan belum sampai. Nah, ketika mereka belum sampai, mereka ketakutan sekali. Tapi waktu waktu mereka ketakutan, mereka melihat guru mereka itu berjalan di atas air.
Yang satu orang bilang begini, itu setan, itu setan. Makin ketakutan dia pikir udah laut yang udah malam, lautnya nggak enak. Kok malah ada setan lagi gitu. Kompleks ya pencobaan itu ya. Tapi kemudian begini, gurunya bilang, "Dah, ini aku gurumu." Terus dia bilang begini, "Buktikan buktikan ke kami kalau kamu itu guruku. Kalau kamu betul-betul guruku, kira-kira gimana cara membuktikannya?" Gurunya bilang begini, "Kamu keluar saja dari perahu dan berjalan ke sini." Muridnya tuh nggak mau percaya, dia takut. Dia takut kalau keluar dari perahu dia tenggelam. Karena dia tahu kalau air itu dia pasti tenggelam. Dia takut dia akan mati dan tenggelam. Tapi apa gurunya bilang? "Nah, kamu keluar saja." Akhirnya dengan ketakutan dan selain sebagainya, dia keluar dari perahu dan dia bisa berjalan di atas air. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau kita terlalu takut, kalau murid itu takut dan tidak berani ambil keputusan, bagaimana mungkin dia bisa merasakan berjalan di atas air, bukan? Dia bisa merasakan mujizat itu, dia bisa merasakan hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa itu hanya bisa kita rasakan apabila kita mengambil langkah keluar zona nyaman kita. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau bilang bahwa kepemimpinan ini menciptakan keindahan. Menjadi pemimpin adalah memperindah diri kita sendiri dan lingkungan di mana kita hidup. Jadi kalau saya selalu bilang ke istri, di mana ada kesempatan saya pasti ambil. Karena kenapa? Itu bukan hanya soal saya jadi punya posisi dan lain sebagainya, tapi saya ingin menjadi pribadi yang indah dan saya ingin memberikan dampak bagi banyak orang. Kira-kira begitu. Nah, kesempatan itu selalu diambil. Karena kenapa? Belum tentu loh besok-besok masih terlibat lagi loh. Belum tentu loh besok-besok masih dipilih lagi loh. Belum tentu loh besok-besok masih ada kesempatan yang sama. Kira-kira begitu, Tari. Baik, Bapak Marlon, terima kasih. Jadi, dari dua pertanyaan ini dapat saya simpulkan, Bapak, di pertanyaan pertama, ketika ada teman-teman yang tidak bisa kita ajak untuk timbal balik, kita memberikan pendekatan secara pribadi tanpa memberikan judgement. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, kecuali ketika dia itu kita berikan kesempatan untuk menjadi lebih baik, kita berikan keindahan dia nggak mau jadi indah, kita harus tetap menerapkan pendisiplinan. Lalu untuk yang kedua, penyakit takut atau tidak percaya diri itu akan menjadi potensi kita untuk tidak bertumbuh. Maka ketika kita ada kesempatan, ayolah kita ambil kesempatan itu, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita tidak berani coba, kita tidak bisa menerima atau memancarkan keindahan-keindahan itu. Padahal ketika kita ambil, kita dapat banyak pelajaran, kita itu mampu. Hanya saja kita tidak mau keluar dari zona nyaman gitu teman-teman. Jadi menurut aku ya, hal ini tuh sangat penting banget buat kita ini keluar dari zona nyaman dan berani untuk mengambil sesuatu yang kita rasa itu tidak mampu gitu. Karena kalau kita belajar, kita berani dan keluar dari zona itu, sebenarnya kita bisa, hanya kita membatasi diri kita, bukankah begitu, Bapak? Baik, terima kasih, Bapak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi karena di Amerika juga udah mulai agak siang. Mungkin Bapak Marlon dan Kayola udah mau sarapan gitu ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, yuk. Ini Terima ada kasih ya pertanyaan tadi, Bapak. ada di chattingan dari Haryadi ya bertanya ya. Baik, tapi ini tadi sepertinya beliaunya keluar, Pak. Mungkin saya cek dulu apakah Kak Haryadi masih ada. Kak Haryadinya sudah live, Pak. Jadi mungkin kita beri kesempatan dulu buat teman-teman yang lain yang mau Oh, bertanya. Silahkan yuk. Mumpung ada kesempatan teman-teman, kapan lagi kita bisa sharing sepanjang ini dengan Bapak Marlon. Ketika kita udah fasilitasi, jadi teman-teman, ayolah. Yuk, teman-teman. Oke, Kak Nabila, silahkan. Ehm, aku mau nanya, kalau misalkan kita udah melakukan pendekatan dan disiplin dengan pendekatan itu, tapi anggotanya malah keluar, gimana dong? Makasih, Pak. nggak apa-apa. Pada akhirnya kan setiap orang secara moral bertanggung jawab dengan apa yang dia buat.
Dan setiap orang punya kebebasan untuk membuat keputusan apapun yang dia pikir dia pandang baik. Kita tidak bisa lupa bahwa setiap orang punya kemampuan untuk membuat keputusan. Entah pertimbangan apapun itu yang dia pikirkan, tetapi pada akhirnya kan keindahan itu adalah sesuatu yang terjadi secara bebas. Tidak pernah ada unsur paksaan, apa adanya, dan lain sebagainya. Justru akan menjadi aneh kalau kita justru memaksa orang menjadi indah. Karena pemaksaan tidak pernah melahirkan keindahan gitu ya. Apalagi kita akan, oh nak kamu gini-gini. Beda dengan kedisiplinan. Kedisiplinan adalah usaha untuk memperindah, usaha yang lebih tegas. Tetapi kalau seandainya memang pada dasarnya orangnya nggak mau, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Keindahan itu hanya hadir dari ruang kebebasan. Kalau kita terlalu banyak mengatur sana, mengatur sini, kita paksa, susah. Kita akan sangat susah. Tidak ada proses di sana. Jadi dalam dalam kasus-kasus tertentu kita perlu membuat keputusan yang tegas demi mempertahankan keindahan. Kira-kira begitu. Dan memang berita buruknya adalah, dari tadi terlalu manis ya apa yang saya sampaikan. Berita buruknya adalah tidak semua orang pengen menjadi indah loh teman-teman. Dan itu akan dijumpai dimanapun. Kita hidup di dunia yang tidak ideal. Begitu ya. Setiap orang punya kehendak bebas untuk membuat keputusan. Karena itu kalau teman-teman menjumpai dengan orang yang berpikir, "Nggak, saya mau keluar. Saya tidak mau lagi." Kita nggak punya hak apa. Yang teman-teman punya adalah hati yang mau ingin supaya dia menjadi indah, dan hati yang ingin supaya saya menjadi indah. Tapi keindahan itu hanya bisa tercipta apabila ada kebebasan. Pemaksaan selalu mendatangkan hal yang tidak indah. Kira-kira begitu, Nabila. Silakan lakukan hal-hal yang secara organisasi dapat dilakukan dengan baik, disiplin. Tapi saya bilang, selalu usahakan pendekatan humanis. Itu jauh lebih 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 lebih. Karena kenapa? Jangan lupa ya. Bahkan ketika kita melakukan pendisiplinan, kita harus ingat kita ini pribadi yang indah. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang tidak indah hanya karena faktor luar. Elemen-elemen keindahan tadi itu selalu ada dalam berbagai keputusan yang akan kita buat. Kira-kira begitu. Menjawab Oke, kan? teman-teman. Gimana Kak Bila? Aman? Menjawab, menjawab Pak. Makasih. Oke, jadi kita dapat kesimpulan ya dari sharing Kak Nabila dan Bapak Marlon. Ketika kita sudah mengusahakan untuk mengajak dia itu menjadi indah, kita udah memberikan pendisiplinan, tapi dia itu benar-benar gak mau berubah menjadi indah, ya mungkin itu kita saatnya buat melepaskan keputusan dia. Keputusan entah dia mau bertahan atau enggak. Jadi setidaknya kita sudah berusaha memberikan pendisiplinan, sudah pendekatan, sudah mengerti. Dan ketika emang dia tidak mau kita ajak lebih indah, ya udah kita lepaskan gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Marlon dengan begitu rinci dan jelasnya. Mungkin karena kita sudah 2 jam juga ya, kasihan juga Bapak Marlon belum sarapan. Mungkin sesi sharingnya kita tutup sampai di sini ya teman-teman. Lain waktu kalau kita ada kesempatan, Bapak Marlon juga ada waktu, mungkin kita bisa ngadain sharing lagi nih bagi teman-teman yang belum bisa bertanya di malam hari ini gitu. Oke, teman-teman, aku di sini terkhusus sekali lagi mengucapkan kepada Bapak Marlon yang sudah berkenan sharing dan diskusi lebih lanjut bersama kami, memberikan ilmu-ilmu dan